saya udah roadshow lagi ke Aceh. Mudah-mudahan teman-teman yang di Aceh bisa ketemu. Medan. Oh, kalau di MLM kita nggak selamat malam ya. Kita selamat pagi. So, saya akan bahas hari ini Q&A aja sih. Sama tuh kayak table talk ya. Jadi biasa saya table talk, nanya-nanya orang mau nanya. Siapa tahu jawaban saya bisa membantu teman-teman. Bukan training hari ini. Saya juga hari ini pas lah Zoom. Saya ada 2 hari di Jakarta. Saya bilang udah saya Zoom deh. Nyapa teman-teman ya nggak? Udah itu baru saya roadshow lagi ke Aceh, Medan, Makassar, Manado, Flores, Kupang. Buat teman-teman yang kotanya belum datang, sabar, roadshow belum berakhir. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan, siapa tahu teman-teman bisa jawab ya. Saya akan mulai pertanyaan dari yang online, saya jawab. Yang udah nanya, udah tuh hilang ya, saya nggak jawab ya. Malam Pak, buat teman-teman yang di Facebook, please join di Zoom, biar pertanyaan kalian bisa dijawab. Soalnya kalau kalian nanya di Facebook sama di Zoom, saya bingung. Oke, saya akan pilih pertanyaan tentunya karena nggak bisa saya hajar semuanya ya. Tapi anggap kayak begini deh. Saya ada lihat nih, ini pertanyaan dari Melania Wijojo. Nanti semua saya pilih ya. Pertanyaan, kalau member user kok susah? Ini suara saya kedengeran ya? Saya tes dulu nih. Nanti saya udah ngomong nggak dengar. Dengar nggak teman-teman? Jelas nggak? Jelas nggak? Oke, thank you. Pertanyaan dari Melania. Mana tadi? Kalau member user kok susah banget diajak duduk ngobrol katanya gitu loh. Tentang bisnisnya ya Pak. Maksudnya mau dijelaskan daripada beli. Terus kalau mau nyoba bangun jaringan kan bonusnya berlimpah. Nah, dan bisa konsumsi gratis dari bonus-bonusnya. Tips dari Pak Niko, please. Thank you Pak Melania, tim Semut Besar. Jadi dalam dunia networking kita kadang bermasalah dengan dia mau user aja. Betul ya? Pak, jaringan saya user semua nih Pak. Gimana ya Pak? Betul nggak sih? Kata-kata kita kendalanya itu. Nah ini saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Bahwa kalian penting tahu juga bahwa di dunia network kita, jaringan kita, penting juga punya user. Jadi formula idealnya berapa sih Pak? 80% user, 20% leader. Itu adalah dianggap formula yang ideal agar bisnis kita bisa sustain. Kenapa? Karena user itu repeat order. Kalau jaringan kita ada 100 orang, lalu 100-100-nya leader, belum tentu minum produk. Ini teman-teman harus tahu, belum tentu. Kalau user pasti minum produk. Ada pasti artinya repeat. Dan user mungkin jadi leader. Nah, yang paling penting adalah yang kalian harus concern bukan user jadiin leader. Bukan. Itu let it flow aja gitu loh, ngalir aja. Yang kalian penting tahu yaitu gimana cara prospek yang baik dan benar. Gitu ya, Melania Wijojo ya. Jadi Bu Melania harus tahu sebenarnya bukan dia user atau leadernya. User cepat atau lambat dia akan jadi leader. Kitanya aja kadang mau paksa dia jadi cepat. Itu problemnya ya. Contoh saya stroke Bu Melania. Saya stroke, Bu Melania nawarin produk, saya cocok, saya minum. Lalu saya cocok. Lalu Bu Melania bulan depan mau saya jadi leader gitu. Gitu loh. Saya kan masih proses penyembuhan. Kita nggak ada ekspektasi gitu ya. Kita user yang kita dapetin ya kita sembuh. That's the point. That's the point. Tapi bikin dia mau jalan butuh waktu. Saya setuju butuh waktu. Tapi bukan masalah itu loh. Yang masalah adalah gimana cara prospek Bu Melania. Nah, itulah yang teman-teman harus tahu. Di MLM itu ada cara prospek yang baik dan benar. Oke? Bu Melania saya kasih jawaban setengah dulu sambil saya jawab. Nanti kalau kalian ikutin saya dari awal sampai ending, harusnya semua pertanyaan itu kejawab. Endingnya kejawab full. Karena kalau satu pertanyaan saya jawab full, habis pertanyaan yang lain. Gitu ya. Yang penting kalian tahu dulu ada formulasi itu. Indra Praja dapat cuplikan videonya di mana ya? Saya selalu share video ini ada di grup WhatsApp. Kalau nggak kalian bisa share di grup Telegram. Oke. Ini dari Karisma Natalia. Halo Pandiko, beberapa dari prospekan bilang modal 3,5 juta masih berat buat mereka. Boleh tahukah kapan berlakunya paket join member yang lebih murah itu? Oke. Gini teman-teman ya.
barang mahal atau murah itu selalu ada perbandingannya. Ngerti ya teman-teman ya? 3,5 juta mahal atau murah, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, sebagian bilang mahal. Tapi kalau barang ini saya bilang harga barangnya 300.000 juga, nah ini mudah-mudahan Karisma Natalia cewek ya, dari namanya. Percaya nggak? Kalau barangnya saya bikin 300.000 juga, ada aja yang bilang mahal. Ngerti ya? Ada aja yang bilang mahal. Kalau barang SOP saya bikin satu box 3 juta juga, ada aja yang beli. So, apa sih yang bikin masalah ini? Sebenarnya saya kembali nih, nah ini menjawab sedikit ya. Cara prospeknya teman-teman. Makanya saya ingin teman-teman yang hari ini dengar Zoom saya, bagi saya, presentasi di bagian marketing plan harus diubah. Kalian harus modifikasi. Pak, kenapa nggak kantor yang modifikasi? Nggak bisa. Kantor sifatnya kayak undang-undang, baku gitu loh, kaku. Kenapa? Karena edukasi sampai hari ini aja, 900.000 member, belum tentu 900.000-900.000-nya memahami marketing plan dengan baik. Jadi nggak bisa diganti-ganti. Tapi buat teman-teman, hari ini dengerin saya ya. Buat teman-teman hari ini yang gabung di bisnis ini, kalian harus tahu bahwa marketing plan adalah hal yang menarik. Betul ya? Marketing plan kita menarik banget. Nggak ada tutup poin, nggak ada beban. Lalu gimana kita harus bikin dia murah gitu loh. Gimana cara presentasi marketing plan-nya ini menarik. Nah, ini yang betul-betul teman-teman tahu. Karena kalau teman-teman tahu presentasi AFC selama ini ala perusahaan itu tidak bikin menarik, itu bikinnya paham. Bikin orang paham. Tujuannya marketing plan LOP tiap Rabu jam 7 malam kalau kalian aware, kalau kalian ikutin, rata-rata yang ikut member. Kenapa teman-teman? Karena dia mau belajar, di situ tempatnya. Makanya nggak bisa diganti-ganti. Itulah undang-undang perusahaan kaku gitu loh. Tapi kalian yang di lapangan, saya sangat rekomendasi untuk di-adjust marketing plan itu. Agar apa? Agar kalian presentasi marketing plan tidak seakan-akan tujuannya bikin orang paham marketing plan. Ruby merekrut Safir, Ruby ini dapat paket. Tapi kita harus bikin menarik. Nah, saya contohin ya. Saya kasih tahu apa sih maksudnya presentasi marketing plan dengan menarik. Kalian boleh catat. Oke, apa sih presentasi marketing plan? Let's say saya bilang, saya ada program franchise, harganya 3,5 juta, dapat 2 box. Apabila kalian juga merekrut orang atau mensponsori orang yang join dengan paket yang sama atau beli barang langsung 2 box, dia langsung dapat 300.000. Dan dia beli box kedua, langsung dapat 450.000. 300, 150.000. Betul ya? Oke, bahasanya sederhana. Jadi orang mudah pahami. Tapi, contoh satu slide lagi, tapi kalau Anda ingin kerja dengan sama hasil, lebih cepat, dengan hasil yang 100% lebih baik, ada paket franchise namanya Diamond 20 juta. 2 box 550.000. Langsung bedanya hampir 100%. Lihat nggak sih teman-teman, presentasi kita tuh bagi saya ya, saya paling jujur ya, saya paling tergugah, bahasa halusnya nih. Saya paling tergugah ketika member yang saya lihat dia presentasi marketing plan, itu langsung getting boring. Marketing plan kita kalau dijelasin biasa, teman-teman, itu sangat bikin orang pusing. Setuju nggak sih? Kalau marketing plan kita ini rata-rata bikin orang jadi nggak paham. Padahal ini adalah hal yang paling menarik. Jadi kalau saya jadi Anda, saya akan ubah kata-katanya. Let's say kayak Diamond 12 box 6 paket, orang bingung. Gitu loh, saya akan bikin, ingat, presentasi marketing plan harus goalnya bikin orang dengar, wow, gampang dan tertarik ya. Ingat tuh goalnya teman-teman. Kalau enggak, kayak Karisma Natalia jawabannya, saya akan bilang gini, mahal. Mahal itu, mahal gini, Karisma Natalia, Anda harus tahu ya. Penolakan yang paling simpel di bisnis ini, kalau orang mau tolak Anda dengan paling gampang, dia cuma bilang satu kata aja, mahal. Ngerti ya? Sebaliknya, kalau contoh saya adalah Anies Baswedan, kalau saya adalah gubernur Jakarta, jangan gubernur lah, saya Jokowi deh, presiden, terkenal banget saya ajak Bu Natalia bisnis 100 juta, berpartner sama presiden, ada duit nggak ada duit, kita akan mau lakuin, lihat nggak sih? Jadi prospeknya dulu yang dibetulin, bagi saya cara prospeknya itu yang butuh di-adjust. Nah ini pelan-pelan saya tambahin ya, kayak presentasi marketing plan bagi saya itu tidak menarik. Presentasi marketing plan tujuannya bikin orang paham. Sedangkan orang kita susah paham. Ngerti ya? Orang Indonesia susah memahami sesuatu.
Astagfirullahaladzim, tunggu ya. Ada aja WA. Jadi, bagi saya, seorang leader AFC harus mempresentasikan marketing plan-nya tidak dengan tujuan bikin orang memahami. Ruby mengikut Ruby, Ruby mengikut Sapphire, Ruby mengikut Diamond, Sapphire, bukan begitu. Tapi tujuannya harus bikin menarik. Bahwa kita ada franchise 3,5 juta. Oke, franchise 3,5 juta kita lampirin dulu deh. Franchise boba 1 M. Franchise mobil berapa M. Franchise kopi berapa puluh juta. Lalu franchise saya AFC 3,5 juta. Langsung mahal atau murah tuh kita bisa. Kalian butuh bikin slide marketing plan yang keren bagi saya. Dan it works nggak? Lebih works pasti, karena mahal atau murah selalu ada perbandingannya, teman-teman. Betul ya? So, kalian harus bikin gitu. Apa franchise McD berapa M? Franchise Honda berapa M? Franchise kita berapa? 3,5 juta. Nah, kalau kita ngajak partner juga yang mau buka franchise juga di bawah kita, berpartner sama kita dapat 300.000. Tapi kalau Anda pengen kerja lebih hasil sama, dengan proses sama, waktu sama, effort sama, dan hasilnya hampir 100%, kita kenalin franchise Diamond 21 juta. Let's say gitu lah. Jadi mahal. Jadi kita harus tahu bagaimana manage slide Anda di marketing plan dengan baik. Nah, kantor nggak bisa bantu buatin. Kenapa, teman-teman? Karena kantor itu undang-undang baku. Kita lagi tahap edukasi 900 member memahami marketing plan. Tapi kalian yang lagi level prospek bukan memahami, harus bikin tertarik. So, marketing plan ini harus diubah. Bagi saya. Jadi, karena kalian tahu, kita tuh terjebaknya begini, teman-teman. Saya member AFC hari ini. Oke? Lalu saya belum bisa presentasi marketing plan. Jadi, saya minta tolong sama upline saya. Anggap aja Budi Darwin. Kalau Budi bisa presentasi, dia bantu presentasi. Betul ya? Kalian kan gitu ya, terjebaknya di situ. Kalau Budi bantu presentasi, tapi yang dengar juga nggak paham. Ngerti ya? Jadi yang dengar nggak paham. Jadi ngapain sih kita bikin proses kayak begini gitu loh bagi saya. Kalau marketing plan semuanya bisa dong jelasin bahwa, oke, franchise hari ini, kalau nggak modal bisnis hari ini ada apa aja sih gitu loh. Nah, kita 3,5 juta. Lawannya M, ratusan juta. Kopi-kopi aja. Teman-teman harus tahu ya, kopi-kopi aja itu puluhan juta loh. Ngerti ya teman-teman ya? So, taruh. Kita juga nggak jualan. Jadi tenang aja, kita cari partner bisnis yang mau buka franchise sama kita. So, lihat. 1 M, 200 juta, 300 juta, kita 3,5 juta. Langsung dapat 2 box. Kalau orang percaya juga, kita mau buka franchise juga dengan franchise kita yang sama, kita dapat 300.000 langsung. Nah, kalau dengan effort yang sama, hasil sama, tapi bisa dapat lebih, 100% bahkan, kita kenalin franchise, master franchise. Anggap aja namanya franchise saya Diamond. Itu komunikasi aja, teman-teman. Kalian harus tahu bahwa prospek kalian memang dari awal tidak bikin orang tertarik. That's the point-nya. Bagi saya ya, prospek kalian sebenarnya memang tidak bikin menarik. Itulah yang bikin semua jadi susah closing. Padahal kalian udah berusaha dengan baik. Tapi prospek kalian sebenarnya selalu bikin orang paham. Apa itu subarasi, ditemukannya gimana, cara buatnya gimana, apa itu utsukushi, patennya apa. Waktunya banyak banget yang terbuang. Itu yang bikin bisnis ini nggak bisa diduplikasi. Saya rekrut mama saya nggak mungkin bisa prospek. Dengan cara presentasi, apa itu AFC, siapa itu Ernest Prayuda, apa itu Subarasi, Utsukushi, patennya, waduh, nggak ada yang bisa ikutin. Jelasin marketing plan-nya, Unilevel, Bushido, aduh sangat pusing gitu loh. That's why itu yang bikin kalian susah melakukan perekrutan ini. Dan tim kalian juga susah melakukan perekrutan ini, karena tujuannya bikin orang paham. Sedangkan bikin orang paham di Indonesia nggak ada yang bisa paham. Kurang lebih gitu ya. Intinya prospek bukan pakai template dari perusahaan. Setuju. Perusahaan itu tujuannya bikin Anda mau belajar lebih dalam. Perusahaannya apa sih isinya? Produknya ada apa aja sih? Manfaatnya apa sih? Dibuat dari mana sih? Marketing plan-nya apa sih? Itu buat orang satu step. Kalau dia udah join, nah dia mau belajar. Nah, kalian bisa buang hari Zoom Rabu jam 7 malam. Belajar lah di situ. Mau nanya-nanya detail, kita ada ya. Kadang kita ada prospekan yang maunya detail banget. Nah, di situ tempatnya. Buang ke Zoom Rabu jam 7 malam. Tapi dalam level prospek, kita nggak menceritakan seperti itu. Betul ya?
Kita menceritakan tentang diri kita, kenapa kita ada di sini, kenapa sih kalian pilih bisnis ini, kenapa sih kalian percaya sama bisnis ini, kenapa sih kalian percaya produk ini, lalu berapa sih yang kalian udah dapat, benar nggak sih nggak ditipu, benar nggak sih nggak hilang, itu yang kalian harus jelasin. Berapa sih modal yang, kalau kalian taruh invest 3,5 juta, lalu saya udah kayak Ko Adrian atau Budi Darwin, bonusnya 1 M per bulan, apakah 3,5 juta jadi mahal? Nggak, saya mau nanya ke teman-teman. So, kalian harus tahu, kalian pentingnya jelasin marketing plan, terutama marketing plan. Dengan tujuan tidak bikin orang memahami, Ruby makut Safir, nggak bisa. Tujuan presentasi marketing plan harus menarik, karena kalian paham, marketing plan di AFC adalah kekuatan di AFC. Karena itu kekuatan AFC harusnya dijelaskan dengan versi yang menarik banget. Ya nggak sih? Betul nggak sih? Sama kayak kalian masih ingat nggak waktu pertama kali kalian join Ruby doang? Screenshot tuh, itu tujuannya. Sekarang kalian udah Diamond, dapat konnichiwa-nya udah berapa? Tidak ada yang bilang ini akan murah. Tidak ada yang akan bilang ini mahal lagi. Siapa yang bilang mahal kalau saya, kayak Ko Adrian, dia invest 3,5 juta, lalu dia hasilin 1 M per bulan. Lalu benar nggak duitnya 1 M? Ngerti ya? Jadi marketing plan itu kalian boleh adjust. Sangat boleh. Agar mudah dipresentasikan dengan mudah. Lihat deh, saya ulang ya. Saya ada sebuah franchise bisnis dari Jepang. Nah, di Indonesia ini franchise kayak Boba 1M, McD 2M, Haji Slamet 200 juta, ada kopi-kopi biasa rata-rata di 50-150 juta. Saya hanya ada franchise modalnya hanya 3,5 juta, dan ini langsung dapat produk. Produknya ada patennya, Subarashi, Dansukuse, atau Sensei Suru. Nah, apabila teman-teman gabung sama saya dengan paket franchise yang saya juga, Anda langsung dapat 300.000 saya. Saya akan langsung dapat 300.000. Kurang lebih hampir 10%. Apabila saya rekrut orang kedua, saya akan dapat 450.000 dengan paket franchise yang sama. Tapi kalau saya dengan hasil sama, teman yang join franchise yang sama, yang kayak saya, tapi kalau saya join paket franchise yang master, diamond namanya, 20 juta, saya dapatnya 1,4 juta. 550.000, 300.000. Hasil sama, kerja sama. So, saya akan bikin presentasi saya. So, bisnis ini cuma sampai sini aja. Saya cuma jelasin sponsor sama pairing yang tadi. Satu franchise kiri, satu franchise kanan, saya udah dapat. Kenapa teman-teman? Karena bagi saya dia nggak perlu tahu sampai Unilevel. Saya akan tulis ada nanti bonus bulanannya dan tahunannya up to 3,5 M. Tapi saya nggak perlu jelasin Toreda, Ronin, Bushido, ngerti ya teman-teman ya? Ini sekaligus menjawab bagaimana cara prospek yang dapat cepat dipahami. Ini pertanyaan paling bagus nih, Sinaga, Marial Mendriani Sinaga, yaitu bagaimana cara prospek yang cepat dan mudah dipahami, yaitu Anda tidak berusaha bikin orang paham. Ngerti ya? Bagaimana prospek yang mudah dan yang bikin mudah dipahami, yang nggak usah bikin dia paham, bikin dia tertarik. Kalau Anda tertarik sama saya, Anda akan memahami saya. Setuju nggak sih? Contoh saya suka sama Anda, contoh saya suka sama Anda. Saya mencintai Anda. Anda mau orang tua saya mau nggak setuju kek, mau saya beda agama kek, mau keluarga saya nggak setuju kek, mau teman-teman baik saya nggak setuju kek, saya udah nggak peduli. Ngerti ya teman-teman ya? Saya kalau udah suka-suka, kan kita kayak gitu ya. Ingat ya, waktu pacaran dulu ya, teman-teman nggak setuju. Jadi ngerti ya? Jadi Anda tidak harus bikin orang paham di bisnis itu. Itulah kesalahan kita dalam prospek, adalah kita suka bikin orang paham. Subarashi adalah Utsukushi, AFC adalah, nggak bisa. Tujuan kita bukan prospek bikin orang paham. Kalian bukan dosen, kalian bukan edukator. Tujuan kalian adalah bikin orang tertarik sama Anda. Tertarik sama Anda, apa yang Anda lakukan. Ngerti ya? Itu tujuan kita loh. Itu goalnya kita. Bahwa kita harus bikin orang tertarik sama kita. Bukan sama AFC-nya, bukan sama produknya, bukan sama bisnisnya, tapi sama Anda. Siapa Anda? Gue 3,5 juta nggak ada duit. Gue juga dulu join 3,5 juta nggak ada duit. Gue usahain, gue mati-matian, hari ini gue 1 bulan 20 juta. Dan gue akan ajarin lo cara mainnya gimana. Got the point? Ngerti ya teman-teman? Soalnya bisnis ini kalian kira ini edukator. Ini AFC, ini perusahaannya, ini produknya, ini bisnisnya. Jelasin dari ujung ke ujung. Saya mau nanya sama teman-teman. Kalian sendiri nih yang nanya sama saya. Saya mau nanya sama kalian semua yang hari ini nanya sama saya.
Siapa yang paham waktu saya presentasi marketing plan 1 kali depan Anda, atau upline Anda presentasi marketing plan sekali ke depan Anda paham? Siapa yang langsung paham? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang, kenapa kalian kerjanya mau bikin orang paham juga 1 hari? Lu aja nggak paham 1 hari, mau bikin orang paham 1 hari. Nah, itu loh masalahnya loh. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa bisnis ini harus bisa diduplikasi. Ingat, intinya bisnis ini adalah bisa diduplikasi. Jadi kalau saya bisa prospek 5 menit, 10 menit, dengan easy, gampang, kedengerannya nggak ribet, maka downline saya semuanya ke bawah bisa prospek 5 menit dengan baik. Tapi kalau saya udah presentasi, apa itu AFC, perusahaan farmasi, bla 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 bla, ada Dr. Trevino lah, ada Ernest Payuda, Michael Tampi, Subarasi manfaatnya Marin Placenta, Utsukushi Salmon DNA lah, ada patennya, ada Sensei Suru lah, ada Ruby Merkut Safir, Ruby Merkut Diamond lah, ada Unilevel lah. Nggak ada yang gabung dong. Jangan bercanda dong. Itu tujuan kalian memang bukan bikin orang tertarik, itu bikin orang enek. Nggak, itu ngerti ya? Karena kalian presentasi itu akan lama, 45 menit gitu loh. Itu jadi dari awal memang nggak bikin orang mau join, memang kalian minta tidak orang join. That's the point. So, kalian harus tahu dalam level prospek itu apa. Prospek bukan presentasi. Itu loh. Ini jawab sendiri. Asik, makin lama makin enak. Ya benar, karena tujuannya dari awal nggak mau bikin orang tertarik. Nah, itu yang harus diubah. Karena tim kalian sekarang kenapa nggak semangat? Kenapa? Karena dia merasa cara jalanin bisnis ini susah banget, Pak. Harus presentasi. Gue nggak bisa presentasi, jadi harus minta tolong upline yang bisa presentasi. Upline juga waktunya lagi sibuk. Waduh, udah mati deh. Dengar poinnya? Ngerti ya? Saya nggak bisa presentasi, saya minta tolong upline lagi sibuk sendiri, jadi nggak ada yang bisa bantu presentasi, ya udah, matilah bisnis ini. Jadi, kita harus tahu teman-teman di sini, 999 orang, kalian masuk di MLM hari ini, yang kalian enek sama MLM, kapok sama MLM, atau nggak pernah main MLM, hari ini masuk di AFC sini, di MLM ini, karena kalian percaya sama orang yang kalian percaya itu, dialah yang ceritain maka kalian percaya, maka kalian gabung. Ngerti ya? Bukan konsep bisnisnya, kalian belum paham. Bukan kekuatan produknya, kalian belum minum. Kalian belum minum produk, belum tahu produk ini bagus beneran apa enggak ya? Bener nggak sih paten? Bener nggak sih uji klinis? Bener nggak sih testimoni? Kalian belum minum. Tapi kenapa kalian gabung? Karena kalian percaya sama orang yang ngajak kalian pertama kali. Kalian tahu dia adalah orang yang baik. Kalian tahu bahwa kalian bisnis dia, kalian bisa percaya dia. Nah, dari situlah kepercayaan itu muncul. Tapi nggak semua orang nasibnya baik. Nggak semua orang bisa dipercaya dengan baik. Setuju ya? Nggak semua orang. Nanti ini pertanyaan bagus nih. Jadi nggak semua orang bisa, nah ini sekaligus menjawab, malah Pak Niko bagaimana cara meyakinkan Capros ikut franchise AFC sedangkan kita aja belum goal di AFC ini. Nah ini makanya Galaxy A7 2018, wah namanya nama merek handphone ya. Disitulah pentingnya saya kadang Senin bawa training tentang bagaimana prospek, bagaimana bangun jaringan, bagaimana goal setting, itu semua saya udah bahas. Tapi saya akan ulang lagi di sini, nggak apa-apa. Nah, yang saya mau kasih tahu ke teman-teman adalah, jadi itu yang tadi menyambung ya. Masalahnya nggak semua orang udah dipercaya. Ngerti ya teman-teman ya? Contoh kayak Budi Darwin, Andrian, orang sebagian udah tahu track record-nya, orang punya hubungan baik sama dia. Tapi bagaimana buat orang yang belum pernah ada track record-nya? Nggak pernah ada, belum bisa dipercaya deh, even sama temennya. Itulah sebabnya teman-teman di AFC, kalian diajarin tentang modul pertama, yaitu kalian harus menjelaskan diri sendiri dulu. Menjelaskan diri sendiri dulu. Karena kalau kalian tidak bisa menjelaskan diri sendiri dulu, kalian tidak bisa menjual diri Anda sendiri dulu, Anda nggak bisa jual bisnis ini. Dan kalau kalian nggak bisa jual diri kalian nggak bisa jual Suba, Utsu, kalian nggak bisa jual bisnis ini, kalian nggak bisa jual apapun. Makanya pentingnya kalian ikutin training-training setiap Senin jam 7 malam. Dan itu andai kata nggak ada saya, ada leader yang dipilih, yang mumpuni, yang kira-kira bisa sharing ilmu ke kalian. Itulah goalnya teman-teman. Tapi
sampai hari ini saya bahas dulu ya, bahwa prospek adalah bikin orang tertarik. Tertarik nggak selalu bonus. Oke? Dia bisa tertarik sama komitmen saya, dia bisa tertarik sama daya juang saya. Makanya pentingnya Anda menceritakan diri Anda sendiri. Menceritakan diri Anda sendiri. Apa yang Anda lagi lakukan, siapa yang Anda perjuangkan, apa impian Anda, apa harapan Anda di tim ini, kenapa Anda datang ke AFC, kenapa AFC ini yang kalian pilih, kenapa, apa bedanya AFC sama ratusan MLM yang kalian pernah ikut. Itulah yang kalian mulai sharing pelan-pelan dulu. Pak Niko, gimana bikin percaya teman supaya... Jadi kita harus bikin orang tertarik sama kita dulu. Nah, untuk bikin orang tertarik sama kita dulu, ini karena pertanyaannya rata-rata ini ya. Nomor satu untuk bikin tertarik, Anda harus menceritakan diri Anda sendiri dulu. Karena bisa aja saya sama Anda teman, tapi saya nggak tahu kehidupan Anda. Bisa dong. Saya sama Anda saudara, tapi saya nggak tahu kehidupan Anda. Apakah Anda lagi miskin atau lagi kaya? Yang saya tahu kalian lagi baik-baik aja. Ternyata kalian lagi susah. Makanya nih, tulis nih apa yang saya ngomong teman-teman. Nomor satu, dalam menceritakan diri sendiri, Anda harus ceritakan background. Background. Contoh, saya akan prospek teman saya anti MLM. Saya akan juga tulis bahwa gue hidup 32 tahun, gue juga anti MLM. Lihat nggak? Atau saya dulu karyawan 32 tahun, saya PNS 40 tahun, saya pedagang kecil berapa tahun, itu background dimulai. Oke? Lalu kenapa jalanin bisnis ini? Kenapa jalanin nyemplung di sini? Bukan AFC loh. Bukan AFC loh. Bukan AFC loh. Kenapa Anda jalanin bisnis ini? Karena masa pandemi. Bisnis saya udah ancur-ancuran. Saya sebagai ibu rumah tangga, saya nggak bisa diem aja. Saya harus lakukan sesuatu buat keluarga saya. Suami saya dia udah bekerja maksimal di porsi dia. Saya sebagai ibu, tidak mau lagi berdiam diri. Selama saya masih ada tenaga, saya akan bantu keluarga saya. Lihat deh, itu jadi background, baru tulis kenapa. Kenapa Anda alasan ikut. Bukan AFC. Bukan AFC. Kenapa Anda mulai jalanin tadi kayak ibu rumah tangga tadi? Kenapa Anda jalanin bisnis? Ya dong. Kayak saya udah jadi karyawan 40 tahun, saya udah bangun impian orang. Hari ini saya akan bangun impian saya diri sendiri. Lihat deh. Jadi background kenapa Anda jalanin bisnis. Habis kenapa Anda jalanin bisnis, kenapa Anda jalanin bisnis, baru mulai siapa yang diperjuangin. Ya dong, siapa yang diperjuangin? Anak-anak saya, tadi suami saya, istri saya, ibu saya. Saya jadi karyawan, bangun impian orang. Hari ini saya mau bangun impian saya sendiri. Karena ibu saya hidup sampai hari ini umur 70 tahun belum punya rumah. Saya harus beliin dia rumah. Contoh. Jadi tulis alasan yang diperjuangin. Habis alasan yang diperjuangin, baru impian. Anda punya impian nggak? Ceritain impian Anda. Impian. Habis impian, baru masuk ke testimoni produk kalau ada. Nah, testimoni produk cuma bisa diceritain, testimoni produk cuma bisa diceritain saat Anda mengalami, Anda istri atau suami istri, anak dua atau bapak ibu. Yang di luar itu nggak boleh diceritain. Testimoni produk. Oke? Habis itu baru konnichiwa. Jadi kalau kita nggak ada testimoni produk, kalau kita nggak ngalamin sendiri, kita skip ke konnichiwa. Gue gabung 3,5 juta, dalam 2 hari jalanin, saya udah dapat 800.000. Sangat good, 800.000. Saya udah jalan, udah dapat profit hampir berapa puluh persen, bener gak sih? Jalanin 3 juta, 2 hari saya udah dapat 800.000. Bisa dong diceritain. Jadi itu bahas konnichiwa. Kalau nggak ada konnichiwa, Anda bisa ceritain upline atau downline. Jadi saya gabung di sini karena upline saya seorang sopir taksi, jujur aja, dan dia sukses. Saya lihat dia dari nol, dulu dia driver taksi, sekarang dia punya income 100 juta. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Saya akan jalanin bisnis ini. Nah, lihat nggak? Kita bisa ceritain upline atau bisa ceritain downline. Jadi kalau kalian nggak ada testimoni produk, kalian ceritain konnichiwa. Kalau nggak ada konnichiwa, ceritain upline atau downline. Baru terakhir jelasin kenapa kita prospek dia. Bagi saya dalam ilmu prospek, dalam prospecting, hal paling dasar, paling vital yang kita nggak pernah lakuin adalah kita nggak jelasin kenapa kita prospek dia. Contoh hari ini nih, saya prospek Mas Ginung contoh. Saya harus jelasin kenapa Mas Ginung yang saya prospek. Karena
Mas Ginung, hari ini saya bawa peluang bisnis ini ke Mas Ginung, karena Mas Ginung sama saya udah temenan 15 tahun, Mas Ginung. Saya tahu kapasitas Anda, saya tahu Mas Ginung kayak gimana, dan saya tahu keadaan Mas Ginung sekarang ekonominya gimana. Dan menurut saya ini paling terbaik Mas Ginung, kita berpartner sama-sama. Kita berjuang sama-sama dan kita bangkit sama-sama. Karena Mas Ginung sesuatu yang baik, saya akan sebagai teman yang 15 tahun, saya akan datengin Mas Ginung duluan. Sebelum teman-teman yang lain, sebelum saya jalanin bisnis ini secara serius, orang pertama yang saya akan prospek selalu Mas Ginung. Baru teman-teman yang lain. Lihat nggak? Jadi kalian pentingnya sampein juga kenapa kalian prospek dia. Di endingnya. Sangat penting nggak? Sangat penting. Kalau nggak orang nggak ada, kita nggak kasih value kenapa kita prospek dia. Nah, itulah kenapa teman-teman harus ada call center yang bisa menjawab mengenai detail produk dan dosis yang harus diminum untuk penyakit tertentu. Buset, buku nih, call center. Upline Anda jawabannya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu dalam prospek menjelaskan diri itu tadi rentetannya. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi dari background sampai kenapa kita prospek dia, kalian harus latihan prospek itu. Jelasin impian, jelasin siapa yang kalian perjuangin. Nah itulah namanya prospecting. Jadi kita berusaha menjual diri kita. Berusaha bikin orang tertarik sama impian kita, kayak kenapa dia mau gabung sama kita, kayak kenapa kita prospek dia, kayak itulah kata-kata itu yang dicari teman-teman. Prospek bukan artinya presentasi. Upline kan bukan dokter, sama Bu Kondi call center juga bukan dokter, ya kan? Jadi apa yang Ibu Kondi minta tidak mungkin bisa terjadi, apalagi kita member ada 900.000 ya. Oke, jadi itulah teman-teman yang harus tahu. Malam Pak Niko, mau tanya apakah bisa dapat bonus kalau yang jalan sebelah saja, jalan kebetulan dapat tim besar sebelah, apa dari Unilevel karena harus ada pairing expired dan kita harus kualifikasi Unilevel. Betul. Cara dapat bonusnya harus dari Unilevel. Kaki gede jalan, kalian udah dapat Unilevel. Oke, itu pertanyaan. Oke, dan bagaimana membangun tim biar rajin mau ikut Zoom? Kalau saya pertama, teman-teman harus tahu, ini masalah duplikasi. Member cuma mengikuti tindakan kalian, bukan mulut kalian. Ingat, boleh nggak kalian dengerin yang baik ya? Member cuma mengikuti apa yang upline-nya lakukan, bukan yang upline-nya omongkan. Upline-nya rajin ikut Zoom, downline-nya rajin ikut Zoom. Upline-nya rajin roadshow, downline-nya rajin roadshow. Upline-nya rajin table talk, downline-nya rajin table talk. Upline-nya rajin prospek, downline-nya rajin prospek. Upline-nya males prospek, suruh downline kerja. Downline-nya juga akan males prospek, suruh downline kerja. Upline-nya banyak ngomong tapi nggak pernah dilakuin. Downline-nya juga akan banyak ngomong dan tidak pernah lakuin. Upline-nya nggak pernah datang Zoom, datang sekali-sekali. Maka downline-nya juga tidak akan datang Zoom dan datang ke Zoom sekali-kali. So, bisnis ini kayak gini. Kadang upline merasa di sini bos. Itulah kesalahan pahamannya. Dia merasa leader yang hebat. Jadi mentang-mentang dia upline, dia merasa dia adalah leader yang hebat. Dia adalah bos, apa yang dia ngomong itu benar. Jawabannya enggak sama sekali. Jadi seorang leader adalah jabatan yang diberikan, diucapkan oleh downline-nya. Dia merasa leader, ikatan mentor, panutan dia, pegangan dia kalau ada apa-apa. Jadi enggak berlakulah, maka tidak berlakulah omongan-omongan kalian suruh datang ke Zoom. Enggak. Kalian datang ke Zoom, dia datang ke Zoom. Kalian bikin table talk, dia bikin table talk. Kalian suruh dia ngundang orang, kalian ngundang orang, dia akan ngundang orang. Cuma upline masalahnya di MLM adalah ya udah maunya bantu ngomong aja. Jadi downline yang prospek, downline yang bantu ngundang, udah leadernya cuma bantu prospek aja. Nah itulah nilai gagal dari beberapa MLM di Indonesia. Itulah beberapa kebiasaan leader yang paling bahasa kasarnya menjijikan lah. Saya bahasa halusnya saya nggak bisa dapat. Jadi leader-leader itu selalu gaya-gayanya terlalu tengil buat saya. Jujur aja, dia suruh, lu udah ini belum? Lu udah ini belum? Pertanyaannya, lu udah belum? Kalau saya, lu udah belum? Ayo dong semangat, ngundang orang datang. Lu udah ngundang belum leadernya? Ini leadernya nyuruh orang downline ngundang, dia ngundang nggak nih? Ya nggak? Ini yang suruh downline-nya semangat, leadernya semangat nggak nih?
Ini yang suruh downline-nya suruh ngundang atau prospek, ini leadernya juga prospek nggak nih? Itu yang saya mau tahu. Ini yang suruh downline-nya sponsor, upline-nya sponsornya deh. Nah, itu yang saya mau tahu. Saya mau tahu. Itu masalahnya. Maka Tuhan akan selalu adil. Dia akan buat hal yang sama persis tabiatnya kayak leadernya. Wah, mantep ya. Nah, Tuhan akan selalu adil. Maka semua downline-downline-nya akan dibikin sangat mirip sama leadernya. Itulah diri kalian. Yang kalian lihat, itulah diri kalian. Downline kalian yang kalian lihat hari ini adalah kaca kejujuran, kaca sesungguhnya tentang bagaimana Anda membangun jaringan ini. That's the point, that's the truth, that's the fact. Jadi kalau kalian lihat jaringan kalian, itulah kalian. Itulah kalian sesungguhnya. So nggak bisa. Itu harus diubah pelan-pelan, teman-teman. Itulah instan, mau cepat kaya jadi Bushido. It never happen. Jangan di sini. Anda boleh main robot-robotan aja, yang kayak gituan. Upline main robot, nah downline main robot. Nih, teman-teman, saya mau kasih tahu ke kalian ya. Saya tidak pernah melarang member saya satupun untuk ikut apapun di luar sana. Yang saya larang adalah, jangan lu ajak-ajak orang sini. Kenapa? Karena Anda nggak tahu di luar sana kayak gimana. Indah hari ini. Kalau besoknya busuk, tumbang, lalu kalian hubungannya buruk, lalu di AFC dia jadi nggak mau jalanin, siapa yang mau tanggung jawab? Ngerti nggak sih teman-teman? Saya, teman-teman, saya adalah perusahaan manajemen yang paling fair di dunia. Saya nggak urus kalian mau main apa. Lagi gila ke, lagi hilaf ke, lagi mau cari duit cepet ke, cari duit haram ke, terserah deh. Yang saya larang, jangan kalian ajak-ajak orang yang di sini. Karena mereka nggak tahu. Ngerti ya? Jangan nanti kalian rontokin yang di sini. Got the point ya? Tugas saya harus menjaga itu. Menjaga aset Anda juga kan? Ngerti ya teman-teman ya? Saya nggak pernah larang kalian mau aneh-aneh di luar sana. Itu hak kalian. Lu mau join MLM, A, B, C, D, terserah kalian. Tapi yang saya minta satu, jangan kalian ajak-ajak. Kalau kalian yang main-main aja sendiri. Jadi profit sendiri, tumbang sendiri. Itu loh, jangan ada korbannya. Kan kalau main sendiri, korban sendiri. Fair lah. Itu loh yang saya mau ngomong teman-teman. Saya nggak peduli kalian mau ngapain, saya nggak takut. Saya bangun jaringan AFC dari nol. Saya nggak pernah takut, saya nggak pernah bingung di mana. Saya bangun jaringan. Kalian juga pernah bangun di AFC dari nol kiri, nol kanan kan? Nggak ada kan yang masuk langsung 100 kiri, 100 kanan kan? So kalian tahu cara bangun jaringan di sini kok. Bagi saya semua orang udah ada tempat-tempatnya kok. Ada orang yang tempatnya di sini, ada orang yang memang tempatnya mampir di sini, ada yang memang sukanya duit-duit kayak gituan. Silakan di sana. Tapi jangan kalian ganggu-ganggu yang di sini dong. Bener nggak sih? Fair nggak sih? Kalian boleh di sana, tapi jangan ganggu yang di sini. Karena nanti kalau di sana tumbang, di sana hancur, siapa yang nanti kena? Ngerti nggak sih teman-teman? Siapa sih yang kena? Nanti aduh Pak Niko, saya udah nggak ada upline di sini. Upline saya kan udah ke sana. Gua lagi men, gitu loh. Saya lagi yang ujung-ujungnya yang ngurusin. Gitu loh teman-teman loh. Jadi saya percaya semua ada jodohnya kok, santai banget kok. Saya percaya, saya sama AFC 1000% di sini. Kenapa? Saya percaya ini akan panjang, ini akan lebih besar lagi, ini akan lebih gila lagi. Komitmen itu diuji bukan waktu lagi indah, teman-teman. Komitmen itu lagi diuji waktu kita lagi hancur-hancurnya gitu loh. Kira-kira gitu loh. So, gak usah panik, gak usah takut. Apa yang kalian percaya suatu hari akan terjadi. Santai aja. Aduh, leader-leader yang aneh-aneh ya, yang main aneh-aneh itu ya. Aduh, saya gak ada takut-takutnya. Kehilangan dia juga gak apa-apa. Orang kita udah bangun dari nol kok. Saya akan mati-matian di sini, teman-teman. Dan sampai hari ini saya mati-matian. Saya akan bangun semua kota. AFC akan jadi nomor 1, cepat atau lambat, dan pasti akan terjadi. Gitu loh teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mau main uang cepet, mainnya resiko-resiko itu, main aja sendiri ya Tuhan. Ngapain suka bawa-bawa orang?
Itu loh yang saya pikirin cuma itu. Kenapa sih lu suka bobo orang? Karena orang yang masuk itu belum tentu tahu ini akan hancur. Ya tapi kan saya udah kasih tahu Pak, ini akan hancur. Saya kan udah kasih tahu ini ada resiko. Ya ngapain sih ya? Lu ajak orang yang udah beresiko, udah tau ada resiko, ngapain ngajak? Kita aja yang nggak ada resiko di sini aja masih berjuang setengah mati, men. Maksud saya gitu loh, saya kan udah kasih tahu Pak, udah ada resiko. Ya kepala lu ngomong enak. Itu loh maksud saya. Nggak bisa, saya harus jaga. Ya tugas saya ada di sini. Tuhan kasih saya jadi posisi ini, buat saya jaga orang. Itu masalahnya. Dan menurut saya AFC sangat fair kok. Kalian mau main-main. Nggak usah ajak orang. Itu aja loh yang diminta. Gila loh. Nggak itu mumpung ada pertanyaan aja ya. Jadi terserah kalian mau ngapain. Tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman. Sukses semuanya butuh perjuangan. Tidak ada sukses yang tanpa perjuangan. Kalau ada sukses yang pakai nggak berjuang, saya ngapain mati-matian berjuang? Gitu loh. Dunia-dunia yang begitu-begituan udah ada 10 tahun yang lalu, men. Belum kalian main MLM juga udah ada dunia-dunia gitu. Bungkusannya aja beda-beda gitu loh. Nggak ada sukses ongkang-ongkang kaki. Nggak ada. Kamu buka deh 100 orang terkaya deh. Nggak ada satupun dari situ. 100 orang kaya di Jakarta, ke Indonesia, dunia, tidak ada satu orang pun yang sukses ongkang-ongkang kaki. Termasuk yang kalian main-main tuh, bot itu. Ownernya satu pun nggak ada orang terkaya. Bullshit lah. Jadi udah kita udahin aja bullshitnya. Jadi lu mau main-main, tapi jangan ngajak orang. Poinnya ngerti ya? Biar resikonya, kalian kan tahu ada resikonya. Resikonya lu tanggung sendiri. Itu di ngomong semuanya gitu kalau belum tumbang. Nanti kalau udah tumbang, ribut. Karena kalian masih belum tahu apa-apa. Saya udah lihat orang di penjara, orang dimiskinin. Saya udah lihat. Lu belum lihat yang gituan. Makanya kalau ngomong, ya saya kan udah tahu ada resiko. Lu ngomong gitu. Nanti orang hilang dikejar-kejar. Baru ceritanya beda lagi. Itulah. Makanya saya bilang ngapain sih? Main-main aja. Nggak usah ngajak-ngajak orang. Ngerti ya teman-teman ya? Malam Pak Niko, perkenalkan. Saya mau tanya, gimana meyakinkan orang kalau AFC ini valid, seperti bonus dan lain-lain? Karena di Indonesia banyak sekali MLM dan banyak MLM yang tidak valid, dalam arti banyak tertipu. Puji Hermoko, saya mau kasih tahu, tidak ada satupun MLM yang menipu. MLM produk terutama. Nggak ada. Apalagi dia udah punya izin. Patokannya adalah CUPL. Oke? Yang menipu itu rata-rata yang ini nih hari ini nih. Money game yang berbungkus robot atau trading. Nah, itulah yang nipu. Tapi dia dijalankannya secara MLM juga. Nggak ada MLM produk yang menipu tuh nggak ada. Itu saya mau kasih tahu ke teman-temannya. Tidak ada. Semuanya jalan dengan baik, punya visi, semua produknya dia bilang baik gitu loh. Tidak mungkin dong kalian bikin MLM produknya buruk gitu loh. Ngapain gitu loh. Pasti ada keunggulannya masing-masing. Tapi yang bikin citra image MLM buruk, nih ngerti ya teman-teman ya, image MLM buruk bukan karena MLM produk, tapi karena MLM money game dibungkus ini loh, trading lah, bot lah, signal lah, yang ini yang bikin image-nya buruk. Karena waktu udah hilang ambles, nah itulah tipu ketipu. Jadi saya nggak setuju kalau dibilang image MLM buruk. Image ML, nah tapi mereka bungkusnya MLM. Itulah yang bikin MLM buruk. Ngerti ya, Bu Puji ya? Jadi kita tinggal wujudin legalitas, tapi beberapa dari mereka udah ada legalitas juga. Mereka aduh pusing deh. Oke. So, saya lanjut ke question ya. Pertanyaan banyak banget. Saya kalau ngejawab panjang, teman-teman. Nah, gimana sih cara bangun jaringan? Gimana sih cara bangun jaringan, teman-teman? Nah, kalian harus tahu dulu cara bangun jaringan. Nomor 1. Udah tulis belum nih? Cara bangun jaringan. Nomor 1. Halo? Halo? Nulis apa? Cara bangun jaringan. Nomor 1. Kalian harus tahu bahwa ada 2 agama yang paling besar di dunia saat ini, yaitu Kristen Katolik sama Kristen dan Katolik dan Muslim Islam.
Kenapa? Padahal agama tertua adalah Hindu. Betul ya? Kenapa agama dua ini yang paling besar? Karena mereka punya hari kudus. Muslim kayak saya, hari Jumat saya harus ke masjid. Kristen atau Katolik, hari Minggu dia harus ke gereja. Nah, sama kayak kalian. Jadi cara bangun jaringan buat kalian adalah, kalian harus tentukan sebuah base camp. Di hari yang sama, di tempat yang sama, dan jamnya harus sama. Saya ulang ya. Kalian harus bikin base camp. Di hari yang sama, jam sama, dan tempatnya sama. Nggak boleh ganti-ganti. Kenapa? Kenapa? Karena itu udah ada support system di mana, contoh, saya udah tentuin, tim saya contoh, namanya Giant Step. Wah, namanya Giant Step. Langkah yang besar. Nama tim saya contoh Giant Step. Kita tiap hari Kamis, jam 2 sampai jam 4 ada di sini. Jadi nggak ada satu, nah Senin saya bisa pergi kemana, Selasa saya bisa bantu prospek di mana, Rabu saya bisa Zoom atau di mana. Tapi khusus hari Kamis, jam 2 sampai jam 4 sore, saya ada di sini. Di Cafe Nico contoh. Saya ada di Cafe Nico. Jadi semua downline saya tahu, dan semua nabi-nabi pilihan saya harus komit datang. Mau kita konsolidasi, mau kita konsultasi, mau kita motivasi, mau kita bahas masalah, ini tempatnya. Atau bawa prospek. Pokoknya semua orang tahu. Untuk cari Niko, ada hari Kamis, jam 2 sampai jam 4 di Cafe Niko. Nah, itulah cara bangun jaringan pertama. Di kota apapun Anda dengerin saya. Tentukan hari, tentukan tempat, tentukan jam, dan sepakati sama tim kalian untuk komit datang, apapun terjadi. Oke? Table talk namanya. Nah, masing-masing undang satu, bawa prospekan semua, makin gede, makin gede, makin gede, LOP. Bikin acara LOP, beranikan diri bikin acara LOP. Sampai sini ngerti? Jadi kita bikin dulu base camp. Kenapa teman-teman? Karena pertemuan dua mata ini, hati ke hati bicara, tidak akan bisa digantikan oleh Zoom. Buat kalian yang geng Zoom, I'm sorry, saya nggak tahu. Saya cara bangun jaringan saya offline. Saya sampai hari ini roadshow. Saya 3 tahun roadshow. Ada COVID, nggak COVID, saya roadshow. Saya sampai kena COVID, saya hampir apapun itu, saya roadshow. Bushido saya juga, Budi Darwin juga, semua begitu roadshow. Kami cara bangun jaringannya adalah roadshow. Nah, roadshow itu nanti. Jadi saya gedein dulu jaringan saya. Base camp saya, seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali. Udah kelihatan rame, 2 minggu sekali LOP, gede, LOP. Sistem udah tuh saya, leader utamanya udah mulai duplikasi. Mulai nih downline saya di sini, contoh ada siapa nih? Saya lihat dulu chatnya. Oh, ada Leli. Oh, ada Johan. Mulai, Leli sama Johan sekarang bawain acaranya. Begitu udah siap, baru saya roadshow. Apa tuh saya roadshow? Saya membangun jaringan lagi. Ini jaringan udah jadi soalnya. Contoh saya di Cirebon. Saya di Cirebon, saya bikin base camp-nya di Bon Cafe contoh. Ya udah, tiap minggu saya di situ. Tapi Pak, table talk kan kadang keluarin duit. Nah, kalau saya table talk tidak ada makan. Saya udah beliin 10 atau 20 aqua, saya taruh, langsung saya bayar. Saya bilang ke mbaknya, Mbak, kalau orang ini mau beli, ada orang yang pesan, langsung bill-nya tagih masing-masing. Saya cuma bayar minum yang di meja. Aqua atau teh atau kopi, udah, saya cuma bayar itu. Karena ini bukan makan-makan. Ini table talk. Kalau mau makan-makan boleh. Mau bayarin downline makan-makan boleh. Tapi namanya makan-makan. Jangan waktu table talk. Jangan waktu di base camp. Jangan. Biar apa? Biar downline kita lihat cara bangun jaringan. Oh, begini caranya. Dia duplikasi. Begitu jaringan di Cirebon saya udah siap, udah matang, udah bisa LOP, ada table talk, baru saya pindah. Saya bangun jaringan Surabaya. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Biasanya orang kalau roadshow itu nggak boleh, jangan ikut saya. Biasanya, oh Pak Niko roadshow-nya kok 3 hari. Saya udah bukan bangun jaringan, saya membina jaringan. Kalau kalian yang bangun roadshow, apa sih yang harus dilakukan? Nomor 1. Jadi waktu saya datang ke Surabaya, saya prospek. Saya prospek Johan. Oke? Johan closing. Saya nggak pulang. Nah, itu saya banyak lihat beberapa leader, dia roadshow, begitu closing, lalu dia pulang. Oh, salah besar. Kalian tidak pulang. Waktu dia closing, langsung kalian bilang, kok, besok ngundang teman-temannya. Kita akan balikin modal Koko. Cepat. Mumpung saya ada di sini, Koko undang. Dan dia besok ngundang. Dia ngundang, join 1, dapat duit. Besok ngundang. Dia ngundang, join 1. Yang 1 ini yang join, suruh ngundang lagi. Datang 10, yang join 1. Yang 1 ini suruh ngundang lagi, 10, join 1, terus.
Bagi saya waktu paling sebentar kalian roadshow adalah 5 hari. Dan itu harus digulung. Apa sih itu gulung? Saya prospek Johan closing di Surabaya. Johan langsung saya bilang, Johan, undang 10 orang pilihan lo. Gue akan balikin modal lo, mumpung gue ada di sini, gue akan jelasin. Johan undang 10. Join 1, Ibu Asih, contoh. Johan lihat, saya prospek Asih lagi. Asih, bawa 10 lagi, mumpung saya ada di sini. Saya dikit lagi pulang. Bawa orang di sini, saya akan rasain duit. Asih bawa 1 orang lagi, join Ibu Olive. Ngerti ya teman-teman ya? Olive, lanjut, saya lanjut. Contoh, saya kapan pulang? Nggak ada patokannya. Tapi paling sebentar 5 hari. Paling lama, ada yang 2 minggu, men, orang bangun jaringan. Saya rasa orangnya ada di sini kok. Cuma saya nggak sebut aja. Jadi itulah bangun jaringan. Kenapa teman-teman? Karena di jaringan ini kita cari api. Mumpung api lagi nyala, lu ngapain pulang? Itulah tadi ada pertanyaan dari Cijen. Pak, saya datang ke kota itu, dia kerja. Saya pulang, dia lemes. Ya itu salahnya. Saya akan selama di situ mumpung masih panas. Karena kita di MLM ini yang kita cari apa sih? Ya itu, api itu nyala. Ini kalian satu kiri, satu kanan, Bushido, men. Itulah kita gali kedalaman. Gali semakin dalam. Saya Johan, Asi Siti Agus, Oka, Luigi Darwin Adrian Yohanes, terus ke bawah. Dapat orang hebatnya, jeder. Satu kaki saya beres. Jadi kadang ada leader beberapa roadshow saya, dia pulang lagi panas-panasnya. Aduh, sayangnya. Sedangkan saya, kenapa Pak? Saya 3 hari. Masalahnya saya roadshow-nya berapa kota? Saya 3 bulan roadshow aja belum usai. Coba masing-masing tambah seminggu. Saya udah 6 bulan di kota, nggak pulang. Nah itu loh, beda. Saya bukan bangun jaringan. Sekarang saya lagi bina jaringan. Tapi kalian yang bangun jaringan, nggak bisa sebentar. Kalau api masih nyala, oh saya nggak pulang. Apalagi itu kaki kecil ya, api lagi nyala. Johan bawa Asi bawa Siti bawa Agus. Ngapain gue pulang? Ih, kita cari ini dong. Di AFC pairing 300.000 kok satu paket. 6 paket 1,8. Bisa kok balik modal buat hotel di extend. Bener gak? Kalian roadshow di AFC bisa banget. So, kalian roadshow bangun jaringan gitu. Nah, jangan perginya kebanyakan. Nanti habis Surabaya, langsung Jakarta, Medan. Nggak bisa. Satu persatu dulu selesain. Kalau nggak, kalian terlalu liar. Kalau kalian terlalu liar, Surabaya ini, lama-lama nggak ada yang ke-manage, nggak ada yang keurus, tumbang semua. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi, saya di Cirebon, bikin Cirebon dari table talk dulu, 2 orang. Bisnis ini gimana? 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 32, 32 ke 64, 64 ke 128. Gitu loh cara jalanin bisnis ini loh. Jadi kalian bikinlah table talk dulu, yang jamnya sama, semua konsisten datang. Walaupun cuma berdua, saya bangun AFC, pertama kali LOP, 9 orang itu yang kadang Pak Ernest tunjukin foto sama Pak Mike tunjukin fotonya, itu udah fotonya baru difoto, berani udah 15 orang. Yang dulu-dulu mah awal-awal nggak ada yang berani foto, nggak ada orangnya kok. Itu dulu kita cuma 99 orang, LOP tiap minggu 3 bulan, isinya orang sama. Istri saya, istri Pak Ernest, istri Pak Mike. Orangnya itu aja kok, kita berani lakukan terus sampai hari ini. Itu yang teman-teman, kalian harus bangun, bakar api kalian. Gak usah takut ada orang pergilah main yang aneh-aneh, kayak gak usah takut. Memang orang itu di sana tempatnya. Suatu hari ada orang yang tepat di momen yang tepat, orang yang tepat yang kalian tunggu selama ini datang, dan dia akan ubah nasib game permainan ini. Percayalah sama saya. Saya bangun AFC dan 0 kiri, 0 kanan, nggak ada orang, nggak yang mau join. Satu persatu saya datengin. Mulai 001 masuk. Terus sampai Budi Darwin. Budi Darwin saya dapetin adalah member ke 9.000 saya. Saya nggak nyerah. Saya lanjutin kedalaman kok Budi Darwin. Adrian, Yohanes, Stephen, Dr. Yudi, Agus Oka, terus makin bawah. Sampai hari ini. Maka percayalah sama saya teman-teman, kalian suatu hari akan bertemu sama orang-orang yang kalian tunggu selama ini. Di momen yang tepat, di waktu yang tepat. Pasti Allah nggak tidur. Itu kalian harus dengerin saya. Karena saya juga begitu. Mereka pasti datang. Itu loh teman-teman, lakukan terus. Sharing terus. Jangan putus asa. Ada orang yang berjodoh sebentar aja sama kita. Saya udah banyak besarin leader satu persatu sampai dia gede, sampai dia hancur hari ini.
Saya udah lihat itu karena ketamakan dia. Karena kerakusan dia. Maka kalian kalau di AFC, kalau kehilangan upline kalian karena mereka ketamakan atau kerakusan mereka, hubungi saya. Kalian tidak akan saya tinggal. Kita akan bangun jalan sama-sama. Ingat ya teman-teman ya. So, cara bangun jaringan, Anda harus pilih satu hari nabi kalian. Kita berkumpul sama-sama, duduk sama-sama, sharing sama-sama. Kenapa? Kenapa saya roadshow sampai Aceh? Besok saya ke Aceh. Besok tepat saya ke Aceh. Bukan saya. Bukan mereka butuh saya. Saya yang butuh mereka. Saya butuh roadshow ini buat saya sendiri. Saya butuh lihat orang-orang di Aceh sendiri dengan mata kepala saya. Oh, udah tepat. Makanya saya harus tetap lanjutkan perjuangan ini. Saya nggak boleh lemah. Saya nggak boleh gusar. Saya nggak boleh sedih. Bahwa masih ada orang-orang yang lebih penting yang harus diperhatikan. Itulah kenapa saya roadshow, teman-teman. Buat saya sendiri. Bukan buat kalian. Saya roadshow buat diri saya sendiri. Buat hati saya yang hancur. Leader saya tusuk saya di belakang. Leader saya kecewakan saya. Bahwa masih ada orang lebih baik yang perlu diperhatikan. Itu yang teman-teman harus tahu kenapa saya roadshow. Bukan buat apa, buat saya sendiri. Maka saya roadshow terus. Semakin saya hancur hati saya, semakin saya roadshow. Bahwa ternyata Tuhan nanti bukain mata saya. Bahwa Niko, masih banyak orang yang lebih penting yang lo harus lebih pikirin daripada orang-orang brengsek itu. Gitu loh teman-teman. So, jangan menyerah di bisnis ini. People come and go. People come and go. Gak ada yang bisa dipercaya satu hari. Saya jarang percaya sama orang. Saya udah banyak dikecewain. It's okay, normal. Kalian juga. Gimana kalian jadi saya? Mereka datang susah. Udah make money, lupa diri. It's okay. Nah, saya akan bangun Malaysia tahun depan. Gitu ya teman-teman ya. So, dalam prospek teman-teman harus tahu, kalian pentingnya menguasai, menceritakan diri Anda sendiri. Lihat nggak saya menceritakan diri saya sendiri? Secara jujur. Maka orang suatu hari kata-kata yang kalian latih itu menjelaskan, saya seorang ibu rumah tangga. Saya lagi berjuang buat anak-anak saya. Selama 30 tahun saya nganggur jadi ibu rumah tangga. Suami saya kerja. Hari ini saya akan mulai bantu ekonomi keluarga saya. Karena saya sebagai ibu harus punya impian. Karena kalau saya punya impian, saya bisa didik anak saya punya impian untuk achieve. Saya orang susah. Saya miskin, tapi hari ini saya akan berubah. Saya ingin berjuang, saya ingin bahagiain orang tua saya sendiri, bukan pakai duit suami saya. Saya ajak teman-teman saya, ibu, untuk bergabung di bisnis ini, karena kita ibu rumah tangga juga, Bu. Saya akan temenin ibu. Berjuang sama-sama. Saya nggak tahu ini akan sukses atau akan gagal, tapi saya akan janji kita akan lewatin sama-sama. Mau nggak, Ibu? Gabung ke peluang bisnis ini. Saya lagi berjuang. Itulah kalimat prospek, menjelaskan diri kita. Tanpa ada jelasan bonus, belum ada testimoni produk, tapi Anda sudah bisa menjual diri Anda. Kalau Anda bisa menjual diri Anda, teman-teman, dengerin saya. Kalau Anda bisa menjual diri Anda, teman-teman, Anda akan bisa jual apapun di bisnis ini. Produknya, bisnisnya, atau apapun. Tapi kalau Anda nggak bisa jual diri Anda di bisnis ini, Anda tidak akan bisa jual barang apapun. Barang lipstick 30.000 akan dibilang tetap mahal. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, kalian harus tahu prinsip dalam bisnis networking. Cara bangun jaringan, berkumpul. Jaringan adalah perkumpulan. Gak ada yang lain. Seluruh MLM, seluruh asuransi. Kalian dengerin saya. Seluruh MLM, seluruh asuransi. Atau bahkan bisnis yang enggak itu, bot itu. Selalu ada pertemuan. Ngerti ya? Kita juga bikin perkumpulan. Karena kita orang Indonesia. Kita bukan orang Zoom. Kita kayak orang gila ngomong di Zoom. Kayak saya nih ngomong di sini. Aduh, kayak orang gila. Belum cewek. Coba cewek deh. Dikit-dikit apalah, bulu mata lah. Ribet deh. Kita ketemu langsung. Dengerin langsung masalahnya. Lihat langsung masalah dia. Pakai hati langsung rasakan itu. Dan kasih solusi langsung depan muka dia. Bekerja bersama-sama, berjuang bersama-sama. Inilah jaringan sesungguhnya. Maka semua member-member Anda akan taruh kepala hormat sama Anda.
Karena di waktu dia susah, Anda datang buat dia. Di waktu orang mau nggak ada yang dengerin, Anda dengerin buat dia. Dan Anda ikut berjuang sama dia. Itulah arti leader yang sejati. Bukan upline. Leader bukan upline. Upline bukan leader. Leader adalah kata sifat. Upline adalah posisi. Ngerti ya teman-teman ya? So, teman-teman hari ini kalian tahu gimana cara bangun jaringan. Bagi teman-teman yang belum ada perkumpulan, belum ada belum ada, tunggu, saya baca chat dulu. Saya ngomong dari tadi merem-merem nggak baca chat. Pak Niko, saya member AFC dari Kucing, Malaysia. Halo David Kading. Bagaimana jadi stokis? Kita akan officially resmi tahun depan. Jadi sementara dulu Pak David pakai cara yang sekarang dulu ya. Nanti kita tahun depan open Malaysia sama Amerika. Kita di Amerika lagi kerjasama sama Amazon. Karena Amazon menguasai distribusi di Amerika, maka waktu kita udah kerjasama sama Amazon, kita udah FDA approve juga, dalam waktu dekat juga, maka seluruh member di Amerika bisa menjalankan bisnis ini. Buat Malaysia juga, kita udah jalanin prosesnya, mudah-mudahan tahun depan udah beres, kita akan masuk, kita akan menjadi MLM Indonesia yang memasuki internasional Amerika, Malaysia, karena bukan mereka lagi yang datang ke sini, udah saatnya kita yang datang ke sana. Gitu ya teman-teman ya, kalian akan terbuka open prospek siapa aja. Pasti dong kalau Amerika udah pasti FDA approve. Nah, jadi bangun jaringan, kalian bagi yang teman-teman belum pernah, kalau Eropa gimana caranya Pak? Belum sih Eropa. Tapi kalian sekarang, teman-teman harus tahu ya, satu dunia bisa register di AFC. Makanya kita ada aplikasi AFC Connect itu, makanya namanya AFC Connect, karena seluruh dunia sekarang udah bisa. Bahkan dia bisa withdraw di banknya sendiri. Nah, banknya yang belum ada, atau negaranya belum ada, kalian bisa registrasi, minta tolong sama customer service. Minta tolong sama Alden untuk masukin negaranya dan masukin banknya. Maka dia bisa withdraw juga di situ. Oke? Nah, teman-teman, bagi yang belum ada perkumpulan, kalian sudah saatnya bikin perkumpulan itu di hari itu. Jadi kita Senin, Selasa boleh prospek terserah, tapi khusus hari yang kalian pilih harus ada di base camp itu. Nah, itu akan secara sistem namanya support system udah dibentuk. Jadi semua orang nggak nanya lagi, Kamis ketemu di mana? Kalau gue mau bawa prospek hari Kamis kemana? Mereka udah tahu semua. Nah, itu adalah part of dari support system. Bahwa, Kamis nongkrongnya di sini, base camp kita, kekeluargaan. Dan teman-teman harus percayalah. Ini saya udah alami beberapa kali. Kalian bayangin nggak? Di table talk saya kan kadang table talk tuh habis acara, itu yang belum pernah closing, yang nggak bisa closing 3 minggu, sama yang seminggu gabung belum bisa closing, itu dua-duanya curhat ke saya. Kenapa dia belum bisa closing? Tapi dua-duanya saling menyemangati, tau nggak? Saling support, saling memotivasi. Nah, itulah indahnya table talk, teman-teman. Jadi kadang yang lagi lemes sama lemes ketemu, dia saling motivasi each other loh. Beneran. So, bagi saya pertemuan itu indah banget. Sama kayak kalian pacaran nggak pernah ketemu. Gimana sih? Ngerti nggak sih teman-teman? Pacaran tidak pernah ketemu. Cuma by Zoom, video call. Beda. Beda. Kalian harus ketemu sama tim kalian. At least seminggu sekali. Tentukan harinya. Komitmen lah di sana. Kalau kalian ingin maju, kalau kalian lagi berjuang sama-sama, satukan kekuatan itu, satukan semangat itu. Gak ada yang bisa kalahin kalian nanti suatu hari. Oke, silakan nanya. Kalau belajar dari Zoom, WA sama Crossline, saling menyemangati, indahkan asal nggak rebutan domba. Kalau kita lagi belajar di Zoom, harusnya nggak ada rebutan domba. Kita rebutan domba kalau bawa prospek. Ngerti ya? Jadi tidak ada rebutan domba. Namanya lagi belajar sama Crossline, kok bisa rebutan domba? Kecuali kalian datang bawa prospek. Salahnya kalian datang bawa prospek. Bagi saya. Australia pelan-pelan ya, Arjuna, Aki Anjani. Kenapa sih teman-teman? Karena pertama teman-teman tahu bahwa produk kita semua natural, baik Subarasi buat Utsukushi.
tentu nggak semua negara pun bisa konsum produk ini. Kalau nggak berapa miliar salmon, men, gitu loh. Kayaknya nggak mungkin deh. Memang limited. Makanya bagi saya, semua orang ada jodoh di AFC. Saya selalu bilang di acara-acara saya, bahwa tidak ada satupun member AFC yang memilih masuk di AFC. Bahwa kalian dipilih Tuhan masuk ke AFC. Itu kata-kata saya. Bahwa tidak ada satupun kalian memilih masuk AFC, bahwa kalian dibawa Tuhan masuk ke AFC. Kalian dibawa ke jalan AFC. Maka kalau kalian yang dibawa, harusnya ini yang tepat. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi di tengah jalan selalu ada godaan. Maka teman-teman harus tahu, siapa yang sukses itu siapa yang bertahan. Kesuksesan itu buat siapa yang bertahan di bisnis itu. Siapa yang bertahan sama cobaan itu. So bagi saya, orang-orang yang pergi memang bukan dia tempatnya. Bagi saya. Boleh dong bagi saya. Singapura akan masuk lewat Malaysia. Meminta tolong dilanjut Pak Niko, untuk yang belum punya perkumpulan bagaimana? Budi Magelang. Kalian harus bikin perkumpulan itu. Itulah kenapa jaringan kalian lemes. Itulah kenapa jaringan kalian kacau atau rontok. Karena satu adalah prospek yang susah. Saya ulang lagi ya. Jadi prospek kalian membuat susah. Kalau nggak ada perkumpulan, nih gini nih, ini kalau nggak ada perkumpulan terus gimana? Lalu nggak ada upline. So kalian akan jadi upline hari ini, Sheila. Kamu sekarang mulai jadi upline. Dan kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi saya. WA saya nggak susah ditemukan. Kamu hubungi dia, saya akan cariin orang yang bisa incas buat kamu, Sheila. Dan kalau nggak ada perkumpulan, kamu mulai bikin perkumpulan untuk tim kamu aja. Indah ya? Jangan tunggu ada perkumpulan dari upline-nya, tapi kita yang bikin perkumpulan untuk kita. Kadang kita juga suka nunggu upline bikin. Ya kita aja yang bikin. Gitu. Upline-nya nggak bikin, Pak. Ya udah ngapain nungguin upline bagi saya? Kadang ya, mohon maaf ya teman-teman ya, kadang ada gunanya upline yang datang lalu dia hilang. Kadang tujuannya untuk bikin kalian ada di sini aja. Kadang. Memang nggak didesain buat dia yang jadi orang yang beruntung untuk bisa manage atau mentorin kamu. Teman-teman harus tahu hidup kayak gitulah. Ada kadang upline tujuannya cuma bikin dia kenalin bisnis ini. Itu aja kita udah terima kasih dong. Udah kenal bisnis ini dari dia, betul nggak sih? So, bagi saya kita harusnya, saya pernah dengar dari Mas Ginung ya, bahwa seharusnya semua orang punya mental bahwa dia bermanfaat sebesar-besarnya buat upline-nya. Harusnya gitu sih mentalnya. Kenapa teman-teman? Karena suatu hari downline kalian juga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat Anda. Kadang kita maunya upline bantu ini, itu, sedangkan kita sendiri lupa kadang kita juga upline. Betul ya? Kadang kita terlalu banyak nuntut upline, tadi kayak saya, kalian kadang terlalu banyak nuntut downline. Suruh prospek, suruh semangat, suruh ini. Sebaliknya juga, kadang kita juga terlalu banyak nuntut upline. Harus begini, bikin ini, bikin itu. Ya udah kenapa nggak Anda aja? Saya dulu jalanin ini nggak ada apa-apa, jalanin aja sih sendiri gitu ya teman-teman ya. Ingat, hukum tabur tuai. Kalian bermanfaat buat upline Anda, suatu hari Tuhan kirimkan downline yang bermanfaat buat kalian. Kalian selalu gerutuin upline Anda, suatu hari downline kalian akan gerutuin Anda. Nah, begitu aja kok hidup. Bener kan? Kalau itu benar nggak sih? Di pertemuan mingguan, itu agendanya apa aja, Pak? Apakah ada agenda khusus dari Wayan? Saya rekomendasi pertama kalian harus mereview. Jadi kalian penting tahu bahwa keadaan jaringan kalian oke-oke aja nggak? Oke? Cara prospeknya gimana? Bagaimana cara menjelaskan diri dia? Lalu cara mengundang dia gimana? Kayak ada beberapa orang kesusahan dalam mengundang. Pak, saya susah datengin orang ke Zoom. Pak, saya susah datengin orang di acara pertemuan. Nah, gimana cara ngundangnya? Nah, itu yang kita perlu review. Kalian kalau meeting, kalau kalian ketemu, kalian akan tahu banyak hal bahwa ternyata downline kalian benar-benar nggak tahu apa-apa. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalian waktu pembahasan pertama, bagaimana cara mengundang yang baik dan benar? Kalian tahu, kalian sendiri nih hari ini, tahu nggak cara mengundang yang baik dan benar? Loh,
Ayo, tahu nggak cara ngundang yang baik dan benar? Nah itu dulu loh. Nah ini benar nih, Daniel Pangaribuan orangnya benar. Cara mengundang adalah singkat, padat, dan tidak jelas. Singkat, padat, dan jelas. Bro Jim, gue harus ketemu lo jam 5 sore. Ini bener-bener penting dan gue harus ketemu. Wah, iya kan? Ketemu malah saya. Emang apaan sih? Emang nggak bisa dikasih tahu aja sekarang? Nggak bisa, ini harus dijelasin. Wah, mantep nggak? Jadinya ketemu jam 5. Tapi ini gue ikut franchise dari Jepang, gue ikut bisnis MLM. Wah, udah mati. Itu bukan mengundang, itu presentasi. Mengundang, hukumnya singkat, padat, dan tidak jelas. Singkat, padat, dan tidak jelas. Makanya dia harus datang agar jelas. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, hal sepele aja, mengundang aja nggak semua tim tahu. Makanya kalian yang hari ini ikutin Zoom saya, tidak ada yang kebetulan hari ini ikutin Zoom saya. Bikinlah pertemuan. Coba tanya tim Anda bagaimana cara dia mengundang Zoom, bagaimana cara dia mengundang waktu di pertemuan, apakah udah benar apa enggak. Lalu bagaimana cara dia prospek, apakah dia menjelaskan dirinya dengan baik. Saya rasa enggak. Saya rasa kalau kalian meetingin ini aja, diulang aja, suruh mereka jelasin dirinya aja, belum tentu baik. Karena, hukumnya untuk ngejelasin diri sendiri, ada hukumnya. Kalau kita menjelaskan diri sendiri, saya rekomendasi, nih dengerin saya, ini Bu Titin, ada Bu Titin ya, Bu Titin di Jogja, Solo nih, saya tahu. Dia adalah, dulu, sampai sekarang masih, dia adalah terapis ya teman-teman ya, massage, di Go Massage loh, dan dia toreda. Gila nggak sih? Kalian bisa bayangin nggak? Ini ada Bu Titin di kameranya. Saya hafal muka member saya, men. Tenang aja. Saya mengenal siapa leader siapa yang mengenal member saya. Ini Bu Titin adalah seorang terapis, tukang pijit istilahnya gitu, bahasa tradisionalnya, tradisional massage, di Go Massage Gojek. Dan dia udah toreda. Hebat kan? Hebat nggak sih Bu Titin? Kebanggaan saya. Halo Bu Titin, dia ikut training nih, dia tulis-tulis. Padahal ini bukan training loh, ini Q&A. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Alasan kalian atau kesusahan kalian ya teman-teman ya, ada jauh yang ngerasain lebih sulit lagi, dengan kondisi yang lebih sulit lagi, tapi mereka laluin itu. Nggak, saya kasih tahu Bu Titin salah satu orang itu. Bu Titin salah satu orang itu. Kalian bayangin ya kalau dia jual terapis tradisional massage ya. Ini ada orangnya di sini, makanya saya bangga banget sama dia. Saya ketemu dia di Jogja sama Solo, ngomongannya super semangat, seorang tradisional massage loh. Itulah bagi saya, itulah bagi saya kenapa saya roadshow ya teman-teman ya. Penting saya lihat ada orang kayak begini, buat saya tahu bahwa ada orang lebih tepat untuk yang diperjuangkan, untuk disupport, untuk dipikirin, untuk didengerin, daripada saya pikir-pikir leader-leader yang mati karena ketamakannya. Kurang lebih gitu loh. Makasih ya Bu Titin ya. Ini dia hari ini ngajarin saya. Ada plannya juga Pak Firdaus. Kasih contoh Mas Niko cara mengundang. Nah, saya udah kasih contoh ya, singkat, padat, dan tidak jelas. Itulah tujuan mengundang. Jadi teman-teman, jadi di awal pertemuan itulah yang kita perlu review. Cara ngundangnya gimana? Cara prospeknya gimana? Bagaimana cara menjelaskan dirinya? Nah, buat teman-teman tadi yang background sampai jelasin dirinya, ingat background sampai kenapa kita prospek dia, coba kalian rekam. Lalu kalian putar dengerin sendiri. Nah, itu kalian akan shock karena ternyata tidak ada menarik-menariknya. Ngerti ya teman-teman ya? Saya pernah lakuin kayak kalian. Jadi saya pernah rekam, lalu saya coba dengerin. Oh, ternyata buruk banget. Itu sebabnya saya perlu latihan terus untuk menjelaskan diri saya dengan baik. Kalau percaya sama saya deh, teman-teman kalian harus percaya sama saya. Saya join MLM sekali, saya sukses. Saya bangun MLM sekali, saya sukses. Jangan kalian belajar dari orang yang salah. Menjual diri sendiri adalah cara terbaik untuk prospek. Disitulah kalian melatih menjual diri sendiri. Mulai melatih menceritakan impian Anda dan orang yang dengar yang termotivasi. Bayangin nggak?
Kalian ceritain impian kalian, orang lain yang termotivasi. Nah, itu harus dilakukan tiap hari berulang-ulang di luar kepala. Sampai suatu hari kita bikin acara besar di Senayan. 85.000 orang berdiri di depan Anda. Lalu saya kasih mic ke Anda. Anda menceritakan juga diri Anda, perjuangan Anda, kesusahan Anda, kerontokan jaringan Anda, kebangkitan Anda lagi, sampai di masa emas kalian. Anda ceritakan itu di panggung terbesar di MLM yang pernah dibuat di Indonesia. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Latih diri Anda, jual diri Anda, latih, ceritakan impian Anda, sampai orang yang dengar yang termotivasi. Ceritakan siapa yang pengen kalian perjuangkan di bisnis ini, yang di hidup Anda, sampai orang yang dengar termotivasi. Ceritakan kenapa kalian datang ke sini, sampai yang dengar termotivasi. Maka saat itulah orang yang tepat. Karena saat itulah kambing akan jadi naga. Maka naga yang cuma bisa closing naga. Ngerti ya teman-teman ya? Saat itulah terjadi. Ketika kalian mati-matian latih omongan itu, prospek itu. Ada pertanyaan lagi? Saya ada beberapa bahas ya. Oke. Halo? Ini pada ngantuk apa nih? Cara bangun jaringan udah. Pak, lanjut yang kedua. Yang bagian mana ya? Ini semua stay tapi nggak nanya loh. Nah, ini ada nih, Golvenger, Daniel Pangaribuan. Waduh, cepet banget chatnya. Untuk yang di Topet gimana? Untuk yang Topet bagaimana Pak? Kemarin saya prospek teman, masih ada yang notice di Topet. Buat Golvenger, Daniel Pangaribuan, saya rekomen Pak Daniel sebelum nanya ke saya, coba Anda ketik sendiri di Topet. Oke? Baru Anda tahu. Anda nanya dulu, coba sekarang nih Daniel Pangaribuan nanya notice di Topet. Sekarang saya mau nanya ke Anda, coba Anda ketik sendiri di Topet. Baru Anda sekarang nanti chat saya. Kenapa? Jangan kalian forward berita-berita yang katanya-katanya. Coba ketik dulu, baru kasih tahu saya. Masih ada Pak, ada 6. Saya cek ya. Masih ada nih gitu loh. Karena bagi saya gini, Daniel Pangaribuan ya, namanya sih Pangaribuan, mestinya orang Medan. Keren Pak Niko nambah imun. Saya adalah perusahaan yang saya teman-teman, kami perusahaan AFC selalu membuktikan omongan kami. Saya udah bilang, e-commerce kami setiap hari kerjain, Tokopedia, Shopee, makanya kalian bisa lihat hari ini. Kalau dibilang ada nggak? Pasti ada dong. Tiap detik orang bisa buat. Tapi Anda lihat hari ini ada berapa toko aja. Saya punya member 900.000. Nggak nyampe 10 ada di Tokopedia. Artinya saya kerja. 1. Saya udah suspend orang dari Shogun, Samurai. Saya udah suspenin orang. Artinya kami kerja. Kalau dibikin nggak ada sama sekali, nggak ada, Pak. Nggak usah di MLM AFC. Di retail aja nggak ada tuh yang nggak ada di Topet, Pak. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa saya komitmen berantas orang, nggak main-main. Kalian harus tahu, undercutting itu tidak ada MLM manapun yang berani suspend leader kalau dia bawa 1 bulan omset 6M timnya. Tidak ada satupun MLM yang berani suspend, tapi kami AFC udah pernah suspend itu. Ngerti ya teman-teman? Nggak ada. Di masa pandemi, tidak ada MLM satupun yang berani suspend leader yang bawa omset 5M per bulan. Saya suspend dia. Kenapa? Saya nggak takut kehilangan omset kayak gituan, teman-teman. Saya udah bilang. Saya udah janji, AFC ini akan berdiri 20 tahun sampai 30 tahun ke depan. Dan cuma cara ini caranya berantas siapa aja. Nggak peduli ranknya apa.
Hanya ini satu-satunya caranya. Ngerti ya teman-teman ya? Hanya ini caranya berantas siapa aja. Jadi saya nggak peduli. Bushido kayak, triple Bushido kayak, harga mati Pak. Nggak ada negosiasi kalau undercutting. Maka teman-teman AFC dengerin saya. Kalian boleh bikin salah apa aja. Tapi jangan satu. Undercutting, hukum mati yang pasti. Itu yang saya bilang ke teman-teman. Saya nggak jarangkan 1M, 6M. 100M pun saya rela hilang. Yang penting jangan lu undercutting. Kenapa? Karena itu mengkhianati member-member jujur saya. Mengkhianati itu ada kayak Bu Titin, ada Pak Wit, security, sapam. Yang orang susah, teman-teman yang berjuang buat hidupnya. Saya nggak bisa biarin itu terjadi. Itu sebabnya saya roadshow. Saya lihat pakai mata kepala saya. Orang ini yang harus diperjuangkan. Saya nggak peduli dia orang kaya. Saya nggak tertarik bikin kaya orang kaya. Apa gunanya buat saya? AFC dibuat, didesain bukan buat begituan. Tempat ini didesain buat orang yang mau usaha. Yang nunggu kesempatan nggak pernah datang. Inilah kesempatan dia untuk jadi. Ngerti ya teman-teman? So, bisnis ini bukan ongkang-ongkang kaki dapat duit, profit lumayan. Emang bukan di sini tempat dia. Dan hari ini kalian akan saksiin saya. 3 tahun lagi. Orang-orang yang ongkang-ongkang kaki itu. Kita lihat nasibnya kayak apa. Mau ongkang-ongkang kaki kaya kan? Kita lihat 3 tahun lagi dia kayak gimana. Jangan lihat sekarang. Sekarang lagi terbuai. Kita lihat 3 tahun lagi. Saya sama Anda, kita duduk sama-sama. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman. AFC didesain buat orang yang mau berusaha. Dan menunggu kesempatan yang nggak pernah dikasih. Seorang sapam, siapa yang mau kasih kesempatan? Nggak ada. Seorang sapam, tukang sampah, tukang beling, sopir taksi, dia nggak pernah dapat kesempatan itu. Dia nggak pernah dianggap orang juga. Di sini dia dianggap. Di sini dia dijadiin kebanggaan. Kesempatan inilah yang kita kasih. Ngerti ya teman-teman ya? Bisnis ini udah bukan, saya udah bilang bukan masalah duit-duitan aja. Saya pernah bilang tuh, saya ketemu pejabat, saya bilang, Pak, Bapak salah kalau Bapak bilang bisnis ini cuma soal duit. Ini nggak selalu soal duit loh. Mungkin lewat Bapak juga ada orang yang kita bisa tolong, ada kesempatan bikin dia dapat duit, bikin dia dapat kerjaan, bikin dia dapat manfaat produk. Mungkin ada orang diabetes selama ini, udah segala obat dicoba, segala tindakan dicoba, nggak pernah sembuh. Mungkin lewat mulut Bapak loh. Jadi nggak selalu soal duit-duitan, men. Nggak selalu. Saya kalau soal duit-duitan, ngapain saya roadshow? Aduh, ngapain saya roadshow? Saya roadshow kena COVID, saya bertahan, saya bilang saya besok harus jalan. Saya langsung besok PCR, lusa keluar hasil, langsung saya keluar. Udah negatif, langsung saya roadshow lagi. Buat apa? Buat duit? Enggak. Suatu hari kalian akan rasain apa yang saya rasain. Ketika orang mulai berterima kasih sama Anda, halo Pak, terima kasih udah kenalin AFC. Saya sekarang udah bisa beli rumah, saya sekarang bisa bayar uang sekolah. Sekarang papa saya nggak pernah bangun tempat tidur, udah bisa bangun. Papa saya nggak pernah bisa jalan pagi, sekarang bisa jalan pagi. Suatu hari kalian akan rasain nikmat itu. Suatu hari kalian akan rasain itu. Dan itu yang bikin kita nggak mau berhenti. Itu yang bikin kita ternyata itu lebih gila dari duit gitu loh. Itu yang bikin kita kenapa mau berjuang kayak orang gila. Kalian harus ngerti konsep bisnis ini, teman-teman. Kalau saya cuma roadshow karena duit, ngapain? Udah pandemi, COVID, saya udah, aduh. Ini bukan lagi soal duit, teman-teman. Kalian harus percaya itu. Inilah bisnis kita. Ini AFC, ini bukan MLM doang. Ini bukan Subarasi Utsukushi doang. Ini bukan masalah sistem doang. Nggak ada tutup poin, bukan. Bukan. Ini beda, teman-teman. Itu yang kalian harus tahu. Ini beda. Ini layak diperjuangin. Ini sabarlah. Waktu berjuang Anda sedikit lagi. Itu yang saya bilang sama teman-teman. Sabarlah. Kenapa sih nggak sabar? Pak Niko, ini ada pertanyaan bagus nih. Pak Niko, kalau kita merekrut orang seperti Bapak becak masalahnya dan lain-lain, lalu mereka terkendala modal gimana? Sedangkan ajak teman sukses bareng aja susah, bilang nggak ada duit. Makanya teman-teman buat Budi Magelang kalian harus tahu dulu. Ini bukan masalah tukang becak atau tukang panci atau orang sukses. Saya mau kasih tahu ke teman-teman dulu.
Kalian tidak boleh prospek orang-orang di kotak-kotakin. Jadi ini orang kaya, ini orang mampu, oh ini kayaknya orang berpotensi. Ya kan? Pak, ini kadang saya dengar konsultasi gini, Pak. Pak, ini sebenarnya orangnya berpotensi. Kata dia gitu lah. Iya kan potensi menurut lo. Kalau saya ya, jangan pernah kotak-kotakin orang, teman-teman. Ingat, tempat ini dibuat buat semua orang. Mau miskin, mau kaya. Mau jelek, mau ganteng. Mau sarjana, mau nggak sekolah. Tempat ini dibuat buat semua orang yang menunggu ada kesempatan itu. Ngerti ya? Menunggu ada kesempatan itu. Karena kalau kalian memilih-milih, maka sopir taksi, butitin, terapis massage, kalian nggak akan cari dia. Betul nggak? Nggak setuju nggak? Kalau kalian memilih-milih, maka kalian tidak pernah akan closingin orang atau prospek orang kayak sopir taksi, tukang sampah, satpam, resepsionis hotel. Itulah bagi Anda. Bagi saya gini, teman-teman. Ingat, kita member AFC, tugas kita sharing. Tugas kita sharing. Tugas. Kalian petani, tugas kalian ke sawah. Kalian murid sekolah, tugas kalian ke sekolah. Kalian pegawai, tugas kalian ke kantor. Kalian nelayan, tugas kalian ke laut. Kalau kalian member AFC, tugas kalian sharing. Tapi closing urusan Tuhan. Kadang Tuhan closingin dia 1 minggu. Saya ada leader namanya Messi di Batam. Closing sama saya 2 tahun. Bukan nama saya, maksudnya closing sama AFC 2 tahun. Masalah waktu aja. Ngerti ya teman-teman? Closing urusan Tuhan. Jangan kalian paksain closing urusan kita. Duitnya cari dari mana? Kayak saya pernah bantuin, kemarin saya ke Bangka, saya bantuin leader. Ada leader yang namanya prospekannya Nurjana. Itu saya masih ingat. Upline-nya namanya Bu Sri. Nah, Bu Nurjana ini pengen join, tapi dia nggak ada duit, dia bilang gitu. Saya lagi prospek, saya lagi bantu prospek leader saya. Saya bilang gini, Bu Nurjana, saya juga dulu nggak ada duit join MLM. Kita semua nggak ada duit join MLM. Kalau ada duit, gue nggak join MLM. Setuju ya soal ini ya? Nggak, tadi yang itu bercanda. Saya nggak ada duit ikut MLM. Tapi yang saya tahu, kalau saya nggak ambil sikap apa-apa, ya hidup saya akan begini. Tapi kalau saya ambil sikap sesuatu, mungkin ini jalannya, mungkin ini yang ubah saya. Tapi kalau saya nggak ambil apa-apa, saya nggak apa, ya saya akan tetap miskin. Jadi Bu, 12 tahun yang lalu saya mengambil kesempatan itu. 12 tahun yang lalu, Bu. Saya ceritanya persis kayak gini. 12 tahun yang lalu saya mengambil kesempatan itu di saat saya nggak ada duit. Caranya gimana itu urusan saya. Ya, nah saya tidak mau ngajarin orang ngegade, ngejual barang, minjem bank, jual rumah atau jual mobil. Saya nggak mau ngajarin itu. Yang saya justru tekenin bahwa saya juga nggak ada duit, tapi saya akan cari cara. Karena saya tahu kalau memang yang ini tempatnya, lalu saya ikutin, saya akan mungkin nasib saya berubah. Tapi jelas kalau ini bukan, saya nggak ambil, jelas saya nggak berubah nasibnya. Saya akan di sini-sini aja. So, Ibu Nurjaina saya bilang, hari ini nggak ada yang kebetulan kita ketemu. Saya bilangnya gitu. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, dan saya percaya mungkin ini jalannya, yang selama ini yang Ibu minta. Masalah Ibu cara joinnya gini, Mas, saya nggak mau ngajarin. Ibu, saya yakin Ibu bisa cari solusinya. Saya ngomong gitu. Kalau kita kan bisa minjemin dulu kayak barangnya, atau modalin, nanti dia cicil bayar bonusnya. Saya nggak mau pikirin di situnya, Bu. Kenapa? Kalau someday dia gagal, nggak ada cerita ke saya. Ngerti ya teman-teman ya? Saya nggak mikir caranya gimana. Karena saya dulu waktu saya mau gabung, saya juga nggak mikir caranya banyak, Bu. Oke, gue mau gabung, gue butuh duit segini. Oke, gue cari duitnya. Whatever caranya gimana. Mau saya jual dulu, kayak saya mau apa dulu, kayak mau saya pinjam dulu, kayak barangnya terserah. Tapi saya kan, kalau saya berusaha, kalau saya berjodoh memang, maka saya akan mati-matian dapetin usaha itu. Buat kamu tadi yang nanya saya, makanya saya bilang, saya mau kasih tahu ya, Pak, mainnya kurang jauh. Di sini kalau masih ada Mas Ginung, kalau nggak Mas Saifuddin, kalian belum tahu apa-apa. Kalau kalian belum lihat bahwa ada orang yang nggak ada rumahnya buat masuk sini, ya nggak? Saya nggak tahu di sini ada Mas Ginung atau Mas Saifuddin ya.
Tapi kalau ada, dia tahu omongan saya ini. Ada yang jual motor, ada yang jual mobil buat masuk sini, ada yang jual sepatunya, whatever. Saya tidak akan cariin solusi buat dia. Tugas saya sharing, kasih kesempatan ini. Tugas saya, begitu dia mengambil kesempatan ini, saya jaga amanah ini. Saya tidak curangi dia, saya tidak tipu dia, saya tidak ambil sponsor dia, mungkin dia nggak masuk sistem, saya nggak akalin dia. Itu tugas saya, jaga amanah ini. Dan memberikan info ini. Tapi closing, nggak closing, saya yakin urusan Tuhan. Kalau dia sama saya berjodoh, pasti ada jalannya. Kalau dia sama saya nggak jodoh, sekaya apapun dia, maka saya tidak akan ada jalannya. Maka teman-teman harus tahu, closing. Maka closing urusan Tuhan. Maka ketika kalian closing, masuk ke sini, bukan kalian yang memilih masuk AFC, tapi Tuhan yang bawa kalian masuk AFC. Itu ingat kata-kata saya. Maka suatu hari leader saya pergi dari AFC, maka saya tidak pernah sedih. Karena jodoh saya sama dia sudah berakhir sampai sini. Gitu loh teman-teman. Jadi saya jalanin ini ya. Saya nggak stres. Saya nggak pernah capek. Saya ke roadshow COVID, saya karantina di hotel sendiri. Nggak ada yang temenin saya. Saya PCR sendiri lagi. Saya jalan sendiri, lalu saya bangun ke kota itu lagi sendiri. Saya jalanin ini karena saya percaya bahwa Tuhan selalu bawa saya ke tempat ini. Karena tujuan saya baik. Tujuan saya bukan ngambil duit kalian. Kalian teman-teman AFC member, kalian hari ini ada 975 orang. Pernah nggak kalian duit kalian saya ambil? Kalian wajib beli barang saat kalian nggak butuh barang ini. Kalian wajib bayar duit saat kalian nggak ada bikin omset. Kalian ditarget omset sama kami. Nggak pernah, teman-teman. Tempat ini dibangun bukan buat itu. Maka kalian tidak akan pernah rasakan keganjalan-keganjalan dari kami. Itu yang kalian harus tahu. Karena saya jalan dengan benar, teman-teman. Maka saya jalan lurus, tegak. Saya nggak takut apa-apa. Semua orang lagi sibuk main aneh-aneh sana. Saya nggak takut sama sekali. Saya bangun jaringan di sini, dari nol. Kalau harus bangun dari nol, saya akan bangun. Ngerti ya teman-teman ya? Jangan takut. Jangan takut. Tetap semangat, tetap berjuang. Suatu hari, di waktu yang tepat, di momen yang tepat, orang tepat akan datang buat kita. Percaya sama saya. Saya udah saksikan orang-orang di sini yang sukses-sukses. Tuhan kirimin orang yang tepat buat dia. Maka tinggal kitalah yang sabar menuai apa yang kita tabur. Gitu loh teman-teman. Percaya sama saya. Hidup kalian akan berubah. Tenang aja. Jangan takut semuanya. Asal kalau kalian jalan benar. Kalau kalian jalan benar. Kalau kalian ingat, kalau kalian kehilangan upline atau downline Anda karena ketamakan dia, kehilangan upline Anda karena ketamakan dan kerakusan dia, sehingga dia harus dikeluarkan dari perusahaan ini. Hubungi saya akan jalan bersama Anda pelan-pelan. Nggak usah takut. Pak Niko, kalau ada yang jawab gini, gimana saya bukan masalah harga, tapi saya disiplin herbal dan terus jalan. Kalau ketemu yang farmasi dan tubuh saya jadi kontra dan dua-duanya jadi tidak maksimal. Saya nggak ngerti ya. Disiplin herbal apa? Kalau ketemu yang farmasi di tubuh saya jadi kontra. Saya juga nggak ngerti. Oh mungkin maksudnya dia orangnya herbal. Lalu ketemu yang farmasi kayak kita. Jadi kontra. Jadi teman-teman harus tahu dulu herbal itu apa. Ya kan? Jangan kita anggap farmasi apa, herbal apa. Nggak ada hubungannya. Karena farmasi ada juga farmasi yang herbal. Gitu loh, Bu. Ya. Dan kita adalah salah satunya. Produk kita semuanya organik. Itu sebabnya ada inden. Kalau produk ini semua kimia, maka nggak ada inden. Kan dibuat gampang kimia. Justru karena produk kita organik lah, herbal lah, natural lah, inilah yang bikin ada inden. Mana ada sih perusahaan mau inden? Kami bayar pesawat berapa M karena inden. Jadi nggak ada hubungannya. Jangan karena farmasi kesannya tidak inden. Yang ada hubungannya, Bu, adalah obat dan herbal. Itu yang benar dong. Obat ya obat. Nggak ada memang saya sepakat, bisa kontra aja. Karena herbal kan benar nggak herbalnya gitu loh.
Sama kayak sekarang Anda biasa minum jahe langsung. Lalu kita juga organik, natural jahe yang beneran dibubukin. So, apa masalahnya? Kan sama. Gitu ya teman-teman ya. Kita juga herbal, yang bilang kita nggak herbal siapa? Oh, herbal itu dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Herbal itu maksudnya dari tumbuh-tumbuhan. Oh ya, organik yang dari tumbuh-tumbuhan. Ya, saya nggak ngerti dari mana kontranya ya. Tumbuhan sama hewan nggak boleh, kecuali secara agama ya. Saya pernah, ini menarik nih, saya ada biksu di Batam. Saya ada biksu yang minum SOP. Kenapa dia minum? Saya minta dalilnya kan. Dia bilang gini, selama dia konsumsi bukan untuk nafsu duniawinya atau mengenyangkan, maka boleh. Apalagi tujuannya buat mengobati. Karena orang vegetarian juga kalau masuk rumah sakit, kalau ada apa-apa dia juga nggak nanya kan, ini yang disuntik atau ini obatnya nih ini vegetarian nggak ya? Pasti dia nggak nanya. Saya yakin orang vegetarian masuk rumah sakit, contoh dia kecelakaan atau serangan jantung, lalu dimasukin obat, kalau nggak disuntik dia nggak nanya kan ini vegetarian apa enggak kan? Betul nggak sih? Gitu ya teman-teman ya. Saya yakin dia tidak akan nanya. Itu soal kasus vegetarian, makanya saya ada biksu yang minum produk kita. Tapi karena ini masalah agama, maka saya tidak mau campuri. Boleh atau tidaknya. Saya cuma ceritain biksu saya ada minum produk ini. That's it. Apa dalilnya? Saya juga ceritain. Dia mau minum atau enggak, pilihan dia. Tapi saya yakin orang vegetarian kalau serangan jantung di rumah sakit, waktu dia disuntik atau minum obat, dia nggak nanya ini obatnya vegetarian apa enggak. Saya yakin itu dia nggak nanya. Karena saya punya om vegetarian, nggak nanya sih. Apakah di acara mingguan kita tetap hubungi jaringan kita untuk datang atau trik khusus agar jaringan kita semangat datang? Wayan Zakaria Bestem. Kalau saya akan hubungi. Saya akan meminta maaf dulu bahwa saya selama ini tidak jadi leader yang baik. Saya mau bangun ulang jaringan ini. Kasih kesempatan saya untuk memperbaiki jaringan ini. Mohon maaf kalau saya tidak seperti leader yang ekspektasi. Kenapa sih mulainya minta maaf, teman-teman? Karena seorang leader harus berani minta maaf. Kalau dia tidak ngurus jaringannya, dia tidak kasih strategi, dia tidak kasih konsultasi, dia tidak bangun sistem di jaringannya. Sebagai leader, saya harus meminta maaf bahwa saya tidak menjadi leader yang baik. Tidak sesuai ekspektasi seperti leader-leader yang hebat. Tapi hari ini saya belajar hal baru. Saya ingin bangun jaringan baru. Kasih saya waktu untuk saya benerin. Boleh nggak kita mulai berkumpul? Saya ada sesuatu yang baru yang perlu saya sharingin buat teman-teman. Leader yang baik selalu meminta maaf. Percaya sama saya. Leader yang baik selalu meminta maaf. Pengecut tidak berani minta maaf. Kalau dia salah, dia bilang dia nggak salah. Ada aja yang disalah-salahin lah. Itulah pengecut. Loser. Tapi kalau kita leader, kita harus minta maaf karena ternyata selama ini gue bukan leader yang baik. Mulailah dengan minta maaf, kasih tahu dia, saya ingin betulin lagi. Saya ingin besarin lagi dan sekarang saya sudah tahu caranya. Kasih saya waktu untuk buktikan kalian akan besar sama kita sama-sama. Gitu loh teman-teman ya. Vina Akasa, Paniko, gimana cara meyakinkan calon prospek bahwa saya yakin dengan bisnis ini, walaupun saya sendiri belum merasakan bonusnya. Soalnya rata-rata mereka kendor di akhir obrolan ketika mereka tanya saya udah dapat berapa dan saya menceritakan tentang upline saya. Padahal awalnya mereka semangat pada saat mereka lihat saya yakin cerita potensi bisnis ini. Need your advice, Pak. Thank you. Saya udah join 2 bulan 14 hari. Belum closing, tapi karena saya yakin, saya baru buka 2 titik lagi di bawah saya, bonusnya saya sharing, Pak. Itu salah satu cara meyakinkan mereka. Buat Bu Vina harus lupain dulu bahwa cara bikin orang tertarik salah satunya lewat bisnis. Saya udah bilang enggak.
Makanya Bu Vina sebelum ceritain potensi bisnis, ceritain diri Anda. Bagi saya potensi bisnis ini mau 1 M kek, mau 600 juta kek, mau cuma 20 juta aja. Ada orang tetap gabung, Bu. Kenapa? Karena ingat ya, Bu ya, orang bergabung karena ibunya, bukan potensi bisnisnya. Tiap orang rezekinya beda-beda. Cuma yang saya mau bilang ke Bu Vini, lupain dulu cara bikin orang tertarik lewat bisnisnya. Mulai ceritakan diri Anda. Anda orang Indonesia, orang kita teman-teman, rata-rata tidak baik menceritakan diri sendiri. Dia baik menceritakan orang lain atau produk. Kalian jago ceritain orang lain. Gosip, gibah, ngomongin orang jago. Ngomongin diri sendiri nggak bisa. Nah, saya minta Ibu, jangan dulu, kalau kalian tahu belum dapat bisnisnya, maka jangan bikin orang tertarik lewat bisnisnya. Bikin orang tertarik lewat Anda. Saya pengangguran. Suami saya, hidup saya berantakan, utang saya banyak. Gimana saya prospek? Saya Niko, usia saya 34 tahun, hidup saya hancur-hancuran, saya bukan ayah dan suami yang baik buat keluarga saya. Saya nggak ada bisnis, saya pengangguran. Istri saya yang saya suruh kerja selama ini. Dia jadi pembantu, contoh ya. Dan saya hari ini merasa bahwa saya lelaki yang paling nggak berguna. Tapi saya akan ubah itu. Nah, ini mulai. Tadi background. Ini mulai saya ceritain kenapa saya. Tapi saya akan ubah itu. Memang terlambat saya menyesal. Terlambat saya mulai sadar diri. Tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Saya malu sebagai ayah dan suami yang nggak bisa dibanggain. Saya malu sama teman-teman saya. Semua saya utangin. Tapi saya mau bilang sama Bu Vini. Bu, mau nggak Ibu bantu saya? Jadi ayah dan suami yang bisa dibanggain keluarga lagi. Saya nggak mau ngemis duit Ibu atau saya nggak mau minjem duit Ibu. Saya mau Ibu percaya sama saya. Bahwa saya bisa jadi ayah dan suami yang banggain lagi. Bahwa saya bisa sukses di bisnis ini. Saya baru gabung sebuah peluang yang saya akan jadiin momentum kehidupan saya berubah. Bu Vini, Ibu teman saya. Dan satu-satunya Ibu doang yang percaya sama saya. Semua teman saya udah nggak ada yang percaya sama saya. Saya udah pinjam utang dia, saya udah kabur buat duit dia. Saya akan lunasin itu. Bu, saya nggak minjem duit Ibu yang kali ini. Saya mau ajak Ibu berpartner sama saya, bimbing saya. Jadi suami sama ayah yang bisa dibanggain lagi. Menurut Ibu itu bisa dijual nggak? Saya pecundang tuh. Saya loser tuh. Ngerti ya teman-teman ya? Bagaimana cara menjual diri kita? Kalian harus bisa ceritain impian kalian. Makanya saya bilang, kalian harus bisa ceritain siapa yang kalian perjuangin hingga yang dengar bisa termotivasi. Kalian harus ceritain impian kalian sampai yang dengar bisa termotivasi. Kalian harus jelasin kenapa kalian datang ke sini sampai yang dengar bisa termotivasi. Saat kalian berhasil jual diri kalian, maka bisnis ini semua orang gampang untuk jalanin bisnis ini. Makanya teman-teman, bagi saya, duplikasi ceritain diri sendiri jauh lebih mudah daripada duplikasi presentasi AFC. Siapa itu AFC, siapa itu Ernest Prayuda, siapa itu Michael Tampi, siapa itu Subarasi, manfaatnya apa, produknya apa, Utsukushi, Sensei Suru, Ruby Merkut Diamond, Unilever, Bushido. Daripada kita ceritain itu, sekarang kita mulai duplikasi, ceritain diri kita sendiri. Saat dia tertarik, dia pasti akan tanya, bisnis apa emang lu sekarang? Maka waktu dia tanya ini bisnis apa, saya akan terangin. Saya gabung ke sebuah bisnis farmasi dari Jepang. Saya percaya bisnis ini. Karena, nah itulah saya ceritain. Testimoni produk, atau konnichiwa, atau upline, atau downline. Produknya gimana. Dan saya udah bikin semuanya ada di YouTube. Di training saya, setiap Senin, kalian harus datang untuk dengerin itu, teman-teman. Karena training itu saya buat Anda bisa jalan dan sukses di bisnis ini. Bukan buat saya. Jual diri Anda sendiri, latih diri Anda sendiri, tulis tadi apa yang saya ngomong, latihan ungkapin, ngaca ungkapin, rekam, dengerin, bagus atau enggak. Kalau kalian sendiri denger nggak bagus, ulang, bikin lebih dalam lagi. Jaga intonasinya, mulai pendekatannya. Disitulah, begitu di situ, maka kalian harus bikin ke tim-tim kalian bahwa prospek itu mudah. Prospek itu gampang. Jelasin diri Anda. Emang bisnis apa sih?
Saya lihat kok semua orang-orang hebat di bisnis ini. Lihat All Star Ernesta, lihat Adit Board of Samurai, lihat deh bagaimana mereka ceritain diri mereka. Lihat bagaimana mereka menceritakan visinya. Lihat Lavina, lihat Budi Darwin. Dia cerita dirinya kok. Nggak ada yang diceritain yang lain kok. Kalian lihat, kalau kalian LOP Roadshow, ada saya. Kalau kalian lihat leader itu ngomong, yang diceritain cuma dirinya aja. Kenapa masuk ke sini, ceritanya kayak gimana, suksesnya gimana. Betul nggak? Itulah prospek. Percaya sama saya. Ikuti saya. Saya pergi ke semua kota di Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Saya Januari ke Papua lagi. Jayapura, Timika, Sorong, Manokwari. Saya ke Makassar, Manado, Aceh, Medan. Jogja, Solo, Surabaya, udah. Malang, Bali. Nanti seputerin. Temui saya. Lihat bagaimana tim ini kerja. Saya ke Flores, nanti mudah-mudahan saya ke Ambon. Pasti. Dan satu lagi. Saat kalian prospek, ini penting. Buat MLM, networking ini penting. Saat kalian prospek, pentingnya Anda closing di tempat juga. Pentingnya Anda closing di tempat juga. Jadi saya menceritakan diri saya 10 menit. Lalu dia menanya tentang perusahaan. Saya jelasin perusahaan, produk, dan bisnis 10 menit. 20 menit ya. Nah, di endingnya saya harus closing dia. Saat itu juga. Soalnya saya kadang lihat leader, ada yang dia takut closing hari itu. Jadi dia lebih pilih, ya udah pikir-pikir aja dulu. Ya udah besok nanti kabarin. Nggak boleh. Kita prospek hari itu, closing hari itu. Karena kalau dia pulang, lain lagi hari itu. Oh ya udah besok gue transfer deh. Ngapain besok hari ini nih? Produk gue udah bawa kok. Ingat teman-teman ya, prospek closing harus hari itu juga. Harus. Kalian cerita hari itu, closing hari itu. Jangan kalian takut. Saya suka lihat kalian takut closing hari itu. Gimana? Kalau nggak nanya cuma gitu. Gimana? Apanya nih gimana? Apa kabar atau apa nih yang gimana? Apa anak gue nih yang gimana? Enggak. Kalian harus kasih closing. Mau nggak bro? Kita bangun sama-sama. Mau nggak lu jadi tim gue? Kita akan gede sama. Gue akan janji gedein tim di sini. Jadi kalian wajib closing saat itu juga. Jangan ditunda-tunda, jangan tunggu besok. Dia mau nanya istrinya. Oke, kalau dia nanya istrinya, jangan bilang oke, jangan. Oke, bro. Kapan ada waktu gue bisa sharing sama istri lo sekaligus? Itu penting. Dia mau tanya suaminya. Oke, prospek lagi sama suaminya. Kenapa, teman-teman? Karena kalau saya prospek kalian hari ini, kalian paling serap 10-20%. Kalian pulang ceritain ke istri. Istri paling serap 2%, 3%. Udahlah, nggak usah aneh-aneh deh loh. Kita lagi susah nih. Mau bayar uang sekolah. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Pertama, kalau dia mau nanya suami atau istri, maka kita inisiatif untuk jelasin sama suaminya atau sama istrinya. Satu. Kalau prospek closing harus hari itu juga. Nggak boleh besok. Nggak boleh, ya udah gampang, nanti kabarin. Nggak boleh kata-kata itu diucapin. Ajak langsung. Kita udah ngomong langsung, jangan kalian cemen. Chicken kalian, chicken, takut. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau dia punya alasan, ya banyaklah. Anaknya mau kuliah lah, ininya mau inilah, mau ini. Nggak apa-apa. Jadi bagi saya itu menolak. Jadi bagi saya, waktu kalian prospek langsung, lalu dia menolak, aduh duitnya adanya tanggal 25, aduh anak gue mau sekolah, mau tadi ada mandiri, kuliah di Jerman lah, kuliah di luar angkasa lah, kuliah di bulan lah, kuliah di Merkurius lah, di Pluto lah, apapun itu alasannya, kita harus closing lagi. Jadi makanya teman-teman kalau kalian ditolak, kalian harus closing lagi. Contoh kayak begini. Jadi waktu dia ngomong, wah anak gue mau kuliah di Pluto. Kan naik luar angkasa udah 1 bulan Pak. Jadi uangnya bawa ada 1 bulan. Contoh. Kan kalian tadi alasannya contoh tuh. Saya contohin aja sekalian.
Ya kan, wah anak saya mau kuliah di Pluto. Soalnya gurunya langsung diimport dari Mars. Jadi waktu duitnya baru ada 1 bulan, contoh gitu. Itu artinya menolak. Oke, teman-teman, makanya kita, nah kalian kalau ditolak harus benar, kalau ke Pluto harus di PCR, jangan antigen ya. Jadi begitu kalian ditolak, kalian harus closing ulang. Jadi closing ulang adalah gini, bukan artinya ya udah harus join dong Pak, bukan. Jadi gini, kalau saya, bukan besok kalian ikutin bulat-bulat ya, tapi maksudnya ada closing lagi kayak begini maksudnya. Nggak apa-apa Bu Titin, kalau memang hari ini belum ada duitnya, masih ada kendala, masih ada urusan, nggak apa-apa. Tapi ingat Bu Titin, saya nawarin ke ibu ini karena saya udah bilang tadi, ingat ya, waktu kita ceritain diri kita, waktu prospek selalu ada kenapa kita prospek dia. Maka kita kasih tahu alasannya. Ingat Bu Titin teman baik saya 15 tahun, saya tidak mencuri, saya tidak mau nipu ibu, justru karena saya sayang sama ibu. Saya mau kita berjuang sama-sama. Kalau memang belum jodoh, belum ada dananya, nggak apa-apa. Tapi saya mohon izin ya Bu, saya akan follow up lagi 2 minggu lagi, atau 1 minggu lagi. Gitu loh, ngerti ya teman-teman ya? Jadi, ada orang bilang gini, kalau ditolak, ya kamu follow up dong. Ya apa yang mau di follow up? Nah itulah, makanya waktu kita prospek, waktu kita ditolak, kita mohon minta izin, Bu. Kalau enggak, oke deh, dia bukan nggak ada dana deh. Dia bilang, aduh Nick, ini kalau MLM gue nggak mau deh. Nggak apa-apa bro, mungkin lo hari ini belum buka mata, belum buka hati sama kesempatan ini. Tapi gue mau kasih tau lo, gue sama lo teman baik. Dan gue nggak mungkin nawarin hal yang nggak baik buat lo. Gue izin ya, 1 minggu atau 2 minggu lagi follow up. Gue janji nggak akan ganggu, karena gue lagi berjuang. Saya jamin, dia akan bilang, boleh. Kenapa? Karena dulu saya prospek ditolak semua orang. Saya minta izin follow up, dia bilang boleh. Kenapa dia bilang boleh? Karena dia nggak enakan bilang enggak. Iya kan? Kalau kalian dia tolak kalian, lalu kalian ngomong kayak begitu, pasti dia bilang, gue minta izin ya 1 minggu 2 minggu gue follow up, gue janji nggak ganggu, karena gue lagi berjuang kok. Siapa tahu kita jodoh, mana ada yang tahu. Pasti dia bilang boleh. Karena saya pelaku, teman-teman. Kalian jangan kira, oh Niko, karena Niko manajemen AFC. Kagak. Saya jalanin MLM. Saya dulu kayak Anda. No. Kalian mau lihat foto kere saya, lihat Instagram saya tuh banyak tuh foto-foto saya kere. Saya orang susah dulu. Jadi, saya mau kasih tahu, kalau kalian ditolak, kalian harus closing lagi. Closing lagi tuh itu. Closing tuh artinya kasih kesan. Closing tuh artinya kasih kesan loh, bukan bikin orang gabung loh. Gabung tuh namanya join. Ngerti ya? Join. Beli barang tuh namanya buying. Closing artinya kasih kesan gitu loh. Itulah closing, kasih kesan. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi Anda ditolak, Anda harus kasih kesan lagi, closing lagi. Nggak apa-apa bro, kalau lu belum buka mata, buka hati sama MLM. Tapi gue mau kasih tau lo, gue dulu anti MLM juga, gue juga skeptis sama MLM. Hari ini gue ada di sini dan gue lagi berjuang di sini. Gue minta izin 1-2 minggu buat follow up lo, gue janji nggak akan ganggu. Karena gue lagi berjuang. Itu ya nggak sih? Mana dia bilang enggak, orang saya dulu ditolak-tolakin. Saya teman-teman ya, saya di WhatsApp ya, tidak ada grup reuni SD, SMP, SMA, kuliah, nggak ada. Tahu nggak kenapa? Karena saya dulu kalau reuni prospek orang semua. Jadi saya udah nggak ada di tim reuni. Nggak pernah di-invite saya. Reuni aja ada nggak ada, kan saya nggak tahu. Gitu loh teman-teman. Jadi kalian kalau ditolak, harus tetap closing lagi. Itulah izin follow up lagi. Jadi bukan kalian aja dijauhin. Saya sampai hari ini nih hidup. Tidak pernah datang ke reuni. Dari TK sampai S2 saya. Nggak ada. Karena kalau saya masuk, pasti saya prospek. Aduh, gila nggak? Jadi temen saya lagi reuni, buka bareng, nggak ada gue diajak. Gitu loh teman-teman ya. Jadi saya rasa kita udah jam 9. Pak Niko, untuk pengiriman ke luar negeri via kantor pos harus disertai bekas-bekas dari kantor. Waktu itu saya udah bawa bekas legates produk dan kantor ternyata harus disertai resep dari dokter. Bisa tidak Pak untuk dokter-dokter yang sudah menjadi member untuk mengeluarkan resep sebagai pelengkap syarat berkas? Bisa aja sih, kan program kita produk kita udah masuk MIMS ya, Bu Rati ya. Jadi kalian bisa minta upline kalian. Di sini kan ada banyak dokter, Bu Rati. Saya rasa semua upline kalian satu ada dokter Luigi kok.
ada dokter Luigi, ada banyak dokter kok di sini. Nah, kalau bisa kalian cari dulu ke garis upline. Ya kan? Kalau udah mentok baru minta saya. Reuni sama temen sefrekuensi aja. Bagus deh Ocha, kalau saya emang nggak ada teman sama sekali. Tapi bagi saya tidak kehilangan teman. Karena hari ini Tuhan kasih saya 900.000 teman seperjuangan. Bukan, saya nggak kehilangan teman, saya cuma kehilangan, masa saya lagi berjuang, dia nggak mau bantu, ya nggak sih? Oke deh teman-teman, ini udah 2 jam, pasti saya nggak bisa jawab semua pertanyaan Q&A, ya nggak sih? Cuma saya jam 9 ini biasa saya mau lanjutin aja, tapi saya ada janji juga, ada member yang mau konsultasi, makanya saya harus ketemuin dia jam 9 ini, saya harus pergi ketemu dia. Mudah-mudahan teman-teman hari ini cukup terjawab, prospek, ngundang, ketemu tim kalian. Itu 2 hal dasar dulu deh, mengundang sama prospek, at least kalian bisa. Bagi saya mudah-mudahan semangat, tetap semangat, percayalah suatu hari kita kerjanya menjemput rezeki. Tenang aja, apa yang kita bikin semuanya fine. Oke? Tetap semangat teman-teman, stay safe. Gelombang ketiga ada di depan mata. Udah ada beberapa kabupaten yang banyak pertumbuhan COVID. Saya mudah-mudahan kalian stay safe ya. Mudah-mudahan udah pada vaksin, udah pada sehat. Ingat ya teman-teman ya, kita semua lagi berjuang. Ini satu kata lagi nih. Saya mau tanya sama teman-teman di sini ya. Teman-teman, kalau 5 tahun, butuh 5 tahun untuk kalian nungging, hancur-hancuran, dibogem-bogem habis-habisan, setiap hari, tapi dapat 1 M, oke nggak buat kalian? Boleh nggak kalian chat saya? Oke nggak? Jadi 5 tahun kalian dihancur-hancuran, dibogem habis-habisan pokoknya. Tiap bangkit dihancurin, bangkit hancur lagi, bangkit hancur lagi. Untuk dapat 1 M per bulan, profit. Profit tuh yang kayak robot-robot itu loh kalau ngomong. Profit 1 M. Oke nggak? Oke ya? Oke. Kalau oke, setengahnya lagi deh, 500 juta. Oke nggak? Kalau 500 juta. Oke, 500 juta ternyata masih oke. Setengahnya lagi deh, 250 juta, 5 tahun. Masih oke nggak? Sebulan. Passive income. Oke. Setengahnya lagi deh, 125 juta per bulan. Masih oke nggak? Oh, kata-kata masih oke. Nah, hoki, kan ada yang bilang orang rajin, orang pintar kalah sama orang hoki. Nah, hoki itu Tuhan kasih buat lebih cepat aja, yaitu kayak Budi Darwin 2 tahun, Adrian 2 tahun, Yohanes 2 tahun, Dr. Luigi 2 tahun. Itulah hoki. Tapi aslinya perjuangan harusnya 5 tahun. Karena teman-teman nanam pohon, tahu ya pohon bibit, kalian tanam pohon mangga deh, pohon duren. Nggak juga 5 tahun tumbuh. 5 tahun baru tumbuh. Jadi semua perjuangan 5 tahun, teman-teman. Tuhan yang baik yang kasih 1 tahun atau 2 tahun. Jadi kalian harus tahu bahwa perjuangan kita masih panjang. Nah, AFC ini nanti akan bikin kejutan-kejutan terus. Kami terus inovasi. Percayalah, kami jalan dengan niat baik. Nggak ada aneh-aneh, nggak ada yang mau rugiin, nggak ada yang gamek. Di sini teman-teman, kalian nunggu 5 tahun pun, mohon maaf ya, katakan nggak ada closing pun, kalian nggak bayar 1 perak pun ke AFC. Itu yang kalian harus tahu. Bahwa company ini dibangun dari awal bukan buat kami cari duit. Tapi kami ingin bantu untuk kita sama-sama bikin duit. Oke teman-teman, saya Niko, manajemen AFC. Saya besok ke Aceh. Buat teman-teman yang mau tahu banner di Aceh, saya udah pernah share. Please datang. Ada kenalannya, suruh datang aja. Khusus Aceh, itu disupport, nggak ada harga tiketnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Aceh, kita bisa silaturahmi, siapa tahu kita bisa jadi keluarga baru. Oke teman-teman, mudah-mudahan Q&A ini yang sederhana, ini mohon maaf nggak ada topik, nggak ada training, karena bagi saya cuma sayanya aja yang kangen sama kalian. Saya udah lama nggak Zoom kan, karena saya roadshow, besok saya udah ke Aceh, mudah-mudahan perjumpaan ini mengobati kangennya. Thank you teman-teman, keep semangat, salam, mudah-mudahan hari ini, besok adalah hari yang lebih baik buat kita. Dadah semua!